Di dalam sebuah alam rahasia, Ning Feng sedang bertarung melawan seekor Minotaur. Ning Feng mengaktifkan skill apinya dan menyerang tanpa ragu. Api melahap tubuh Minotaur hingga hangus sepenuhnya. Setelah pertarungan selesai, ekspresi Ning Feng terlihat sedikit muram. Ia merasa perkembangan levelnya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ning Feng melihat tampilan sistem yang menampilkan misi utama dan batas waktu. Ia menyadari bahwa jika situasi ini berlanjut, ia harus menargetkan Secret Realm terdekat. Tiba-tiba, ponsel Ning Feng berdering dan mengalihkan perhatiannya. Panggilan itu datang secara mendadak. Ning Feng mengangkat telepon dan langsung menanyakan keadaannya. Duan menjawab dengan nada hati-hati atas nama Senior Feng. Ning Feng meminta penjelasan lebih lanjut tanpa basa-basi. Dari nada bicara Duan, ia menangkap adanya keraguan dan kemungkinan masalah. Duan menyampaikan bahwa Senior Feng ingin menjadi murid dari ahli misterius. Keesokan harinya, Ning Feng datang menjenguk Feng Rui yang sedang dirawat di rumah sakit. Feng Rui menyambutnya dengan sikap tenang dan berterima kasih. Ning Feng menanyakan kondisi tubuh Feng Rui secara langsung. Ia ingin memastikan keadaan orang tersebut sekarang. Feng Rui menjelaskan bahwa tubuhnya stabil, tetapi masih perlu pemantauan khusus. Ia harus tetap dirawat karena kekuatan gelapnya sempat melewati batas. Ning Feng menyadari bahwa ruangan itu adalah kamar khusus untuk mutan. Feng Rui menanggapi dengan santai dan menertawakannya. Di luar ruangan, Senior Feng berbicara serius dengan Duan tentang Peng He dan Gu Ying. Ia menilai keduanya sangat berbahaya bagi keselamatan publik. Duan menyampaikan pesan Ning Feng bahwa ini bukan soal menjadi murid, melainkan kesempatan latihan. Ia juga menegaskan bahwa Ning Feng tidak menyukai ketidakadilan. Duan menyebutkan syarat dari Ning Feng mengenai ruang latihan yang sederhana dan privat. Senior Feng menerima permintaan itu dan berjanji akan segera menyiapkannya. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti oleh teriakan Feng Rui dari dalam ruangan. Suasana langsung berubah tegang. Senior Feng dan Duan segera bergegas masuk ke dalam kamar. Mereka bergerak cepat karena merasa ada yang tidak beres. Di dalam ruangan, terlihat Peng He dan Gu Ying sudah berada di sana. Kehadiran mereka jelas tidak diharapkan. Peng He tersenyum dan menjelaskan alasan kedatangannya. Ia mengaku datang untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Senior Feng langsung menunjukkan kemarahannya saat melihat orang yang melukai cucunya. Amarah itu sulit ia sembunyikan. Peng He menoleh ke arah Senior Feng dan memberi peringatan halus. Ia mengisyaratkan bahwa tempat itu bukan lokasi yang tepat untuk bertarung. Senior Feng terpaksa menahan emosinya. Ia memilih tidak memicu konflik di rumah sakit. Peng He kembali tersenyum dan menyatakan mereka akan pergi. Ia juga mengingatkan Feng Rui tentang batas waktu 2 hari. Peng He dan Gu Ying kemudian meninggalkan ruangan. Situasi kembali tenang setelah mereka pergi. Di dekat pintu, Peng He dan Gu Ying berpapasan dengan Duan. Mereka menunjukkan sikap merendahkan sebelum pergi. Duan tidak bereaksi dan membiarkan perlakuan itu berlalu. Ia tetap berdiri dengan sikap tenang. Senior Feng merasa tidak enak atas kejadian tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Duan langsung menegaskan bahwa itu bukan kesalahannya. Sementara itu, perhatian Ning Feng justru tertuju pada buah bawaan yang ditinggalkan. Ia bersikap seolah tidak ada ancaman sama sekali. Ning Feng menawarkan buah itu agar tidak terbuang percuma. Feng Rui terlihat sedikit bingung dengan sikap santainya. Malam harinya, Peng He dan Gu Ying berpesta bersama beberapa wanita. Acara itu difasilitasi oleh ayah Zhao Cheng. Peng He menyinggung soal gadis dari keluarga Wang. Ia menunjukkan ketertarikan dengan nada santai. Ayah Zhao Cheng menjelaskan rencana Zhao Cheng menggunakan Wang Yue sebagai tawaran. Ia bahkan menyiratkan bahwa Peng He bebas mengambilnya. Tiba-tiba, dinding ruangan jebol secara brutal. Suasana pesta langsung berubah kacau. Ning Feng dan Duan muncul dari balik kepulan debu dengan penyamaran. Kehadiran mereka mengejutkan semua orang. Ayah Zhao Cheng bereaksi dengan marah dan berteriak. Ia menuntut tahu siapa yang masuk tanpa izin. Duan segera memerintahkan semua orang selain Peng He dan Gu Ying untuk pergi. Instruksi itu terdengar tegas dan mendesak. Peng He tersenyum dengan penuh kepercayaan diri. Ia menyadari bahwa kedatangan mereka memang ditujukan padanya. Gu Ying langsung menerjang maju tanpa ragu. Ia memilih menyerang lebih dulu. Duan menahan serangan Gu Ying menggunakan belatinya. Benturan terjadi tepat di depan mereka.
Duan terkejut saat menyadari kekuatan Gu Ying sudah melampaui transformasi kelima. Ia paham serangan itu nyaris bisa membunuhnya. Gu Ying mulai merasa cemas atas situasi tersebut. Ia tidak menyangka serangannya bisa ditahan. Ia menyadari bahwa Duan hanya perlu menahan serangannya sementara. Ia menilai mereka menggunakan taktik kerjasama. Gu Ying segera melirik ke arah Ning Feng. Ia mencoba memastikan posisi ancaman sebenarnya. Namun Ning Feng terlihat duduk santai sambil memegang makanan ringan. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan kesiapan bertarung. Ning Feng memakan camilan itu seolah sedang menonton pertunjukan. Tindakan itu membuat Gu Ying semakin terkejut. Duan langsung menyerang Gu Ying tanpa memberi waktu berpikir. Serangannya memaksa Gu Ying kembali fokus ke depan. Gu Ying terdorong mundur dan wajahnya berubah serius. Ia segera mengaktifkan armornya. Dengan perlindungan penuh, Gu Ying kembali menerjang Duan. Ia meningkatkan tekanan serangannya. Duan menahan serangan itu secara frontal. Benturan keras terdengar saat senjata mereka saling bertabrakan. Para wanita yang ada di ruangan mulai panik melihat pertarungan. Mereka ragu untuk pergi dan tidak berani mendekat. Sementara itu, Peng He berjalan mendekati Ning Feng dengan aura yang kuat. Tekanan kekuatannya langsung terasa. Peng He menyerang lebih dulu, namun Ning Feng menahannya dengan pedangnya. Serangan itu gagal menembus pertahanannya. Ning Feng bangkit dari tempat duduknya dan bersiap bertarung serius. Sikap santainya langsung menghilang. Wajah Peng He menjadi serius dan tubuhnya mulai berubah. Armor berbentuk monster menyelimuti dirinya. Ning Feng memegang pedang dan tongkat sihir di masing-masing tangan. Ia bersiap bertarung dengan gaya campuran. Peng He terkejut menyadari bahwa Ning Feng adalah seorang battle mage. Ia tidak menyangka kekuatan seperti itu ada. Ning Feng menyerang menggunakan sihir tanah yang tajam. Peng He bergerak cepat untuk menghindarinya. Ning Feng lanjut melancarkan panah api dari arah belakang. Namun Peng He kembali berhasil menangkis serangan itu tepat waktu. Peng He menilai teknik Ning Feng terlihat sederhana. Ia menganggap lawannya kurang pengalaman bertarung. Namun Peng He segera menepis pemikiran itu. Ia menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan tipu muslihat. Peng He dan Ning Feng menyerang secara bersamaan. Bentrokan terjadi tanpa ada yang mundur. Keduanya saling beradu tebasan di jarak dekat. Percikan energi muncul dari setiap benturan. Peng He terus menekan dengan serangan beruntun. Tapi Ning Feng menangkisnya satu persatu dengan stabil. Tatapan Ning Feng tiba-tiba berubah tajam. Ia mulai membaca celah pergerakan lawannya. Ning Feng menyerang titik buta Peng He menggunakan sihir tanah. Serangan itu muncul secara mendadak. Peng He berhasil menangkisnya dengan cepat. Meski begitu, ia terlihat mulai kewalahan. Ning Feng melanjutkan tekanan dengan tebasan pedang. Ia tidak memberi kesempatan Peng He bernapas. Peng He bertahan dari serangan beruntun Ning Feng. Ia menyadari lawannya semakin kuat seiring pertarungan. Peng He mencoba menghentikan pertarungan dan mengajak berbicara. Ning Feng berhenti dan mendengarkan. Peng He menyarankan penyelesaian damai dan kerjasama. Ia menilai pertarungan sampai mati tidak perlu. Tapi Ning Feng menolak dengan tegas tanpa ragu. Tujuannya hanya hidup atau mati Peng He. Peng He menjadi marah atas penolakan itu. Ia merendahkan Ning Feng dengan menyebut nama masternya. Ning Feng menanggapi dengan menyinggung identitas master Peng He. Peng He mengakui hal tersebut tanpa ragu. Peng He membanggakan kekuatan masternya yang melampaui batas normal. Nada bicaranya penuh keyakinan. Peng He tersenyum dengan penuh kepercayaan diri saat membicarakan masternya. Ia menyebut banyak raja iblis telah ditaklukkan. Ning Feng mengulangi pernyataan itu untuk memastikan maksudnya. Peng He mengiyakan dengan nada bangga. Ning Feng tersenyum lebar seolah menemukan target besar. Ia langsung menanyakan lokasi Master Peng He tanpa ragu. Di luar apartemen, Lao Feng, Sulan, dan timnya sudah berkumpul. Sulan melaporkan lokasi pertarungan berada di lantai atas milik perusahaan Zhao. Lao Feng membentuk sebuah bola energi di tangannya. Ia berniat melakukan sesuatu. Ia melepaskan bola energi tersebut ke arah atas gedung. Bola itu melayang dan berhenti di udara. Melalui bola energi itu, Lao Feng dapat melihat situasi di dalam ruangan. Pertarungan terlihat jelas di sana. Lao Feng mengenali Peng He yang tampak terdesak. Kondisi itu membuatnya terkejut. Ia memperhatikan sosok bertopeng dengan energi sihir kuat. Sosok itu jelas menggunakan teknik penyamaran. Peng He terlihat mulai cemas saat ditekan terus-menerus. Kepercayaan dirinya mulai goyah.
Ning Feng terus menyerang tanpa henti. Damage serangannya meningkat karena efek skill pasifnya. Peng He semakin terpojok dan kesulitan mencari celah. Tekanan dari Ning Feng tidak berkurang sedikitpun. Lao Feng terkesan dengan gaya bertarung Ning Feng. Gerakannya sederhana namun sangat efektif. Peng He tiba-tiba membuka mulut besar di tubuhnya. Serangan itu langsung menerjang Ning Feng. Ning Feng tertelan oleh mulut tersebut. Tubuhnya menghilang dari pandangan. Tubuh Peng He berubah menjadi monster bermuka dua. Wujudnya menjadi semakin mengerikan. Peng He mengakui bahwa ia terpaksa menggunakan teknik itu. Ia juga menyadari adanya konsekuensi besar. Lao Feng menunjukkan reaksi terkejut melihat perubahan tersebut. Situasinya tampak memburuk. Gu Ying tersenyum dan mengejek situasi Ning Feng. Ia menganggap pertarungan sudah berakhir. Namun Duan menanggapi dengan sikap santai. Ia yakin Ning Feng tidak dalam bahaya. Duan langsung menebas Gu Ying tanpa ragu. Serangan itu datang sangat cepat. Gu Ying berteriak kesakitan akibat tebasan tersebut. Wajahnya dipenuhi amarah. Ayah Zhao Cheng memuji Peng He dengan berlebihan. Ia meremehkan semua orang di sekitarnya. Tapi Peng He justru langsung membunuh ayah Zhao Cheng tanpa ragu. Peng He menunjukkan ekspresi kesal setelah membunuhnya. Ia menyebut korban sebagai remahan kecil yang berisik. Peng He kemudian menoleh ke arah bola pengintai milik Lao Feng. Ia menyadari keberadaan pengamat. Lao Feng panik karena mereka telah ketahuan. Situasi menjadi semakin berbahaya. Peng He tertawa lepas dan bersiap mengejar mereka. Kepercayaan dirinya kembali muncul. Tapi tiba-tiba, perut Peng He meledak dari dalam. Ledakan itu terjadi tanpa peringatan. Ning Feng keluar dari dalam tubuh Peng He. Peng He tewas seketika tanpa sempat bereaksi. Ning Feng terlihat sama sekali tidak terluka. Tubuhnya tetap utuh tanpa goresan. Ning Feng mengakui bahwa ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ia merasa masih kurang terbiasa dengan pertarungan nyata. Gu Ying mengalihkan pandangan sambil memanggil Peng He. Reaksinya penuh kepanikan. Duan langsung menebas Gu Ying tanpa memberi kesempatan. Serangan itu mengakhiri perlawanan. Para wanita yang ada di ruangan langsung melarikan diri. Mereka dipenuhi rasa takut. Ning Feng menghampiri Gu Ying yang terkapar di lantai. Ia memastikan orang itu masih hidup. Ning Feng meminta Gu Ying untuk tidak mati dulu. Ia ingin mendapatkan jawaban darinya. Ning Feng menanyakan lokasi Master Gu Ying secara langsung. Pertanyaan itu disampaikan dengan nada tegas. Di dalam alam rahasia Blood Mist Valley, keberadaan Peng He dan Gu Ying terpantau dari pusat wilayah. Seorang bawahan melaporkan adanya penyusup yang memasuki pintu masuk Secret Realm. Demon Lord langsung memberi perintah agar semua pasukan mundur dari area tersebut. Ia menilai musuh kemungkinan datang khusus untuk dirinya. Demon Lord menyimpulkan bahwa wadah jiwa milik Peng He dan Gu Ying telah hancur. Hal itu menandakan keduanya telah mati. Namun Gu Ying sempat mengaktifkan wadah jiwanya sebelum tewas. Terlihat rekaman suara interogasi yang menunjukkan Gu Ying membocorkan lokasi masternya. Informasi itu mengarah langsung ke Blood Mist Valley. Demon Lord menilai musuh yang mampu membunuh Peng He dan Gu Ying sangat berbahaya. Ia memutuskan menghadapi musuh tersebut seorang diri tanpa melibatkan bawahan. Dalam pikirannya, Demon Lord menyadari kelemahan pasukannya yang hanya bergantung pada kekuatannya. Ia membandingkannya dengan manusia yang bisa berkembang lebih kuat melalui pengorbanan dan pengalaman. Demon Lord mengeluarkan tengkorak milik Demon Lord lain dari dalam tubuhnya. Ia mengungkap bahwa relik tersebut mengubah dirinya dari Raja Iblis biasa menjadi jauh lebih kuat. Relik itu tidak hanya memberinya kekuatan besar, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan manusia. Ia menganggap musuh berikutnya hanya akan menjadi koleksi tambahan. Demon Lord mengangkat tengkorak itu ke udara. Ia bersiap mengaktifkan kekuatan dari relik tersebut. Namun tiba-tiba, petir besar menyambar dari langit. Sambaran itu langsung menghanguskan tubuhnya. Serangan tersebut ternyata berasal dari skill Ning Feng yang aktif saat memasuki alam rahasia. Skill itu memanggil badai petir besar dengan kekuatan terlarang. Ning Feng berdiri di dalam kabut tebal Blood Mist Valley. Ia menyadari visibilitas sangat terbatas dan sulit menentukan arah. Ia juga menyadari tidak ada satupun monster di sekitarnya. Hal ini membuat tempat tersebut tidak cocok untuk latihan pertarungan biasa. Sistem tiba-tiba memunculkan notifikasi quest baru. Targetnya adalah menemukan Endgame Relics. Ning Feng memahami bahwa relik tersebut kemungkinan ada di dalam
Ning Feng bergerak mengikuti arah yang ditunjukkan oleh jejak aura relik. Ia yakin arah tersebut mengarah langsung ke target. Di ujung jalur, terlihat Demon Lord yang tubuhnya hangus masih berdiri sambil memegang relik tengkorak. Ning Feng langsung menyadari relik itu berada di tangan sosok hitam tersebut. Ning Feng tidak ragu dan langsung menyerap relik tersebut. Proses penyerapan berlangsung tanpa perlawanan. Bersamaan dengan relik, kepingan ingatan Demon Lord ikut terserap. Informasi dan pengalaman lawan mengalir masuk. Ning Feng merasakan lonjakan besar pada seluruh atributnya. Kenaikan itu membuat kekuatannya jauh melampaui kebanyakan adventurer. Ia menyadari levelnya telah melewati batas tertentu. Kondisi ini membuka akses untuk mempelajari skill baru. Sistem memberinya sebuah buku skill. Skill tersebut adalah Summon Water Elemental. Ning Feng merenungkan kemungkinan merapal Forbidden Spell. Ia mempertanyakan apakah hasilnya akan menyerupai Demon Lord atau sesuatu yang lebih berbahaya. Ia memutuskan untuk mempelajari skill tersebut terlebih dahulu. Ning Feng ingin melihat hasil akhirnya secara langsung. Skill itu berubah menjadi Forbidden Spell bernama Dark Gate. Spell tersebut memungkinkan pemanggilan spesies Dark atau Demon Lord level tinggi. Ning Feng tertarik pada opsi memanggil Demon Lord dengan durasi tak terbatas. Ia menyimpannya sebagai kartu penting untuk situasi genting. Di tempat lain, Lao Feng dan Duan membahas kematian Peng He dan Gu Ying. Duan menjelaskan bahwa tidak ada yang dibiarkan hidup demi keamanan. Lao Feng menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Duan. Ia mengakui hidup keluarganya terselamatkan oleh tindakan mereka. Su Lan merasa lega dengan sikap otoritas yang mempercayai penilaian Ning Feng. Keraguan terhadap Mysterious Powerhouse pun berkurang. Lao Feng menjelaskan bahwa negara menaruh perhatian besar pada kasus ini. Ia menyebutkan rencana penyediaan ruang pelatihan untuk Ning Feng. Ia memaparkan bahwa base pelatihan telah dipilih dengan sangat hati-hati. Tempat tersebut menjamin privasi dan fasilitas yang lengkap. Duan memahami bahwa ruang pelatihan hanyalah kedok awal. Informasi tersebut akan ia serahkan agar Ning Feng memilih sendiri. Setelah pembicaraan selesai, Duan membawa Ning Feng ke lokasi yang dimaksud. Mereka langsung menuju base tersebut. Ning Feng terpukau melihat luasnya area base pelatihan. Skala tempat itu jauh melampaui perkiraannya. Duan menjelaskan bahwa base ini bernama kode 051 dan belum digunakan. Jika Ning Feng menyukainya, tempat itu bisa langsung dialokasikan. Duan merinci fungsi setiap bangunan di dalam base. Fasilitas tersebut mampu menampung hingga 2.000 orang. Ia menambahkan bahwa infrastruktur base sangat canggih. Sistem kontrol cerdas telah diterapkan secara menyeluruh. Duan menegaskan bahwa base ini layak dihuni dalam jangka panjang. Tempat tersebut cocok untuk pelatihan intensif. Ning Feng tersenyum puas melihat seluruh fasilitas yang ada. Ia menganggap base ini ideal untuk memperluas kekuatan dan pengaruhnya. Setelah itu, mereka kembali menemui Lao Feng. Pembahasan mengenai base pun dilanjutkan. Lao Feng menyambut pilihan Ning Feng dengan tawa puas. Ia menegaskan dukungan penuh dari otoritas negara tanpa biaya. Ning Feng terkejut dengan sikap ramah pihak negara. Ia tidak menyangka akan diberi fasilitas sebesar ini. Duan menjelaskan bahwa manajemen base akan ditangani olehnya dan senior Feng. Hal-hal duniawi tidak perlu mengganggu Ning Feng. Lao Feng kemudian menawarkan bantuan jika Ning Feng ingin membentuk guild. Ia siap mendukung dari sisi administrasi. Duan menanyakan alternatif pengumpulan informasi tanpa membentuk guild. Ia menekankan bahwa Ning Feng tidak terbiasa dengan urusan internet. Lao Feng menjelaskan bahwa Biro Manajemen dapat menyediakan saluran informasi khusus. Saluran itu hanya mengecualikan informasi yang sangat rahasia. Ning Feng merenungkan posisi dirinya di mata otoritas sebagai national level powerhouse. Ia menyadari jalur informasi resmi jauh lebih efisien dibanding cara pribadi. Ia juga menilai pembentukan guild terlalu rumit untuk dikelola. Ning Feng mulai mempertimbangkan model lain untuk memanfaatkan base tersebut. Setelah itu, mereka berjalan keluar bersama. Duan memberitahu jadwal pelatihan khusus untuk Lao Feng minggu depan. Saat berjalan, ponsel Lao Feng tiba-tiba berdering. Ada panggilan masuk yang penting. Lao Feng menerima telepon tersebut. Penelepon melaporkan adanya kasus penghilangan misterius lain yang serupa. Laporan itu menegaskan bahwa kasus seperti Peng He dan Gu Ying bukan yang terakhir. Ancaman serupa diperkirakan akan terus muncul. Dalam hati, Lao Feng menyadari ia tidak mungkin menghadapi semua musuh sendirian. Ia mulai memikirkan cara cepat membina individu kuat.
Lao Feng pulang dengan suasana hati muram. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran dan rencana. Feng Rui menyambut Lao Feng dengan ceria di rumah. Sikapnya kontras dengan wajah muram sang kakek. Lao Feng melihat Feng Rui sedang mengemasi barang. Ia langsung menanyakan tujuan kepergiannya. Feng Rui menjelaskan tentang dimulainya kamp pelatihan Supernova. Ia akan berangkat ke base pelatihan keesokan harinya. Lao Feng menanyakan jumlah peserta yang ikut pelatihan tersebut. Feng Rui menjawab bahwa totalnya ada 5 orang. Lao Feng langsung bersemangat mendengar kabar itu. Ia terkejut karena Ning Feng bersedia melatih orang lain. Lao Feng memastikan kondisi kesehatannya masih stabil. Ia lalu menanyakan siapa saja yang diundang mengikuti pelatihan. Feng Rui menjelaskan bahwa peserta adalah teman-teman dekatnya. Mereka sudah lama mengenal Ning Feng. Lao Feng semakin yakin bahwa Ning Feng memprioritaskan orang-orang terpercaya. Pemikiran itu membuatnya semakin antusias. Lao Feng membantu Feng Rui mengemasi barang-barangnya. Ia menekankan agar Feng Rui memanfaatkan kesempatan langka ini. Keesokan harinya, Wang Yue, Su Ting, Da Su, dan Su Wei tiba di lokasi yang diberikan. Mereka hanya melihat area hutan di sekitar. Tiba-tiba, keempatnya mengalami teleportasi. Lingkungan di sekitar mereka langsung berubah. Ning Feng dan Feng Rui sudah menunggu di lokasi pelatihan. Mereka menyambut kedatangan para peserta. Da Su menanyakan apakah Feng Rui sudah lama tiba. Feng Rui menjelaskan ia baru datang beberapa menit sebelumnya. Sementara Su Ting berbisik kepada Wang Yue dengan nada lega. Ia senang Ning Feng tidak mengundang Chang Muqiu. Mereka semua terpukau melihat fasilitas di hadapan mereka. Skala dan kualitas tempat itu sangat mengejutkan. Wang Yue bertanya bagaimana Ning Feng bisa mendapatkan tempat tersebut. Rasa penasaran terlihat jelas di wajahnya. Ning Feng menjelaskan bahwa tempat itu milik penatua keluarganya. Ia hanya meminjamnya untuk sementara. Dalam hati, Wang Yue merasa Ning Feng semakin misterius sejak Awakening. Banyak hal yang sebelumnya tidak pernah diungkap. Ning Feng kemudian memperkenalkan Duan sebagai penanggung jawab pelatihan. Duan menyapa semua peserta dengan tenang. Feng Rui dan Wang Yue langsung menunjukkan sikap hormat. Reputasi Duan membuat mereka terkejut. Duan mengajak semua peserta menuju ruang pelatihan. Sementara Da Su heran melihat sikap Feng Rui yang sangat sopan kepada Duane. Ia merasa Feng Rui jelas mengenal sosok tersebut. Feng Rui kemudian menjelaskan identitas Duan sebagai penyelesai Trial of the God. Kekuatan Duan disebut melampaui Presiden Guild Wei Yu. Mendengar penjelasan itu, semua langsung tercengang. Mereka baru menyadari siapa sebenarnya sosok yang berdiri di hadapan mereka. Rombongan tiba di ruang latihan. Wajah mereka dipenuhi semangat dan antusiasme. Duan merasakan motivasi tinggi dari para peserta. Kondisi ini membuatnya sedikit terkejut. Dalam pikirannya, Ning Feng memastikan penggunaan Forbidden Spell aman untuk simulasi. Ia tidak khawatir akan efek samping. Ning Feng menegaskan pilihannya untuk tidak membentuk guild. Ia berniat menciptakan aliansi melalui pembinaan individu kuat. Pelatihan dimulai dengan pelepasan Forbidden Spell secara bertahap. Atmosfer ruang latihan langsung berubah drastis. Wang Yue mengalami luka ringan saat latihan. Rasa sakit membuatnya berteriak refleks. Ia merasakan ketakutan dan tekanan yang terasa sangat nyata. Atmosfer latihan memberi efek mental yang kuat. Wang Yue mulai memahami alasan kekuatan Ning Feng berkembang pesat. Latihan brutal ini jelas berperan besar. Da Su dan Su Ting juga berjuang untuk bertahan. Mereka merasakan harapan yang diberikan oleh Ning Feng. Feng Rui meneguhkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Ia ingin melindungi orang-orang penting tanpa bergantung pada Ning Feng. Su Wei turut mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia berusaha bertahan dalam tekanan latihan. Ning Feng menilai performa semua peserta sangat memuaskan. Hasil latihan sesuai harapannya. Beberapa jam kemudian, seluruh peserta kelelahan. Tubuh dan mental mereka benar-benar terkuras. Duane menghentikan sesi latihan hari itu. Ia menginstruksikan semua peserta untuk beristirahat. Setelah latihan, mereka makan malam bersama. Suasana menjadi jauh lebih santai. Wang Yue menyadari hasil latihan hari pertama sangat besar. Ia mengakui pentingnya bimbingan dalam mengenali kelemahan. Feng Rui memperhatikan kondisi Power of Darkness miliknya. Ia menyadari kekuatan itu berjalan stabil hari ini. Sementara Su Ting terlihat tertunduk dengan wajah muram. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya.
Ning Feng langsung menanyakan kondisi syuting. Ia memperhatikan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Wang Yue menjelaskan tekanan yang dialami syuting dan Dasu. Kritik online terkait kamp pelatihan Supernova semakin meningkat. Ning Feng membuka ponselnya untuk memastikan situasinya. Ia ingin melihat langsung komentar tersebut. Wang Yue menunjukkan layar ponsel berisi komentar publik. Banyak tuduhan dan spekulasi muncul. Komentar-komentar itu meragukan reputasi sekolah mereka. Beberapa menuduh adanya kecurangan dan manipulasi. Di antara komentar, ada satu akun yang membela mereka secara konsisten. Ning Feng menyadari kejanggalan tersebut. Terungkap bahwa akun itu milik Chang Muqiu. Fakta ini mengejutkan mereka. Komentar lain mempertanyakan sikap Chang Muqiu yang berubah. Publik mulai memperhatikan tindakannya. Ning Feng menyadari semua komentar Chang Muqiu dikirim hari ini. Situasi ini terasa disengaja. Syuting meminta semua berhenti membaca komentar negatif. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas pelatihan ini. Ning Feng tersenyum dan meminta semua fokus pada latihan. Ia menjanjikan hadiah dalam beberapa hari ke depan. Wang Yue menatap Ning Feng dengan kesal. Ia kesal karena Ning Feng tidak mau memberitahu hadiahnya. Sebelum tidur, Ning Feng terlihat terdiam sambil memikirkan sesuatu. Pikirannya tampak fokus pada hal yang berat dan belum terjawab. Ia mengingat informasi yang didapat dari memori Demon Lord terakhir yang ia serap. Di sana, ia menemukan penjelasan tentang keberadaan dirinya yang disebut sebagai Evil God. Dalam ingatan itu dijelaskan bahwa ada 7 Evil God yang lahir dari Darkness. Ketujuhnya disembah oleh monster-monster yang berasal dari Secret Realm. Namun, dirinya tidak termasuk dalam 7 Evil God tersebut. Keberadaannya disebut berbeda dari Evil God yang dikenal selama ini. Sebaliknya, ia pernah menjadi salah satu dari 12 dewa utama. Saat itu, ia dikenal dengan gelar Omnipotent God of Magic. Bersama 11 dewa lainnya, ia memimpin para pengikut untuk memusnahkan 7 Evil God. Tujuannya adalah menghentikan monster Darkness agar tidak menyerang World of Light. Setelah ancaman Darkness lenyap, Omnipotent God of Magic justru terobsesi mempelajari Power of Darkness. Obsesi itu akhirnya membuatnya terkonsumsi oleh kekuatan tersebut. 11 dewa lain menyadari perubahan itu dan terlibat dalam pertempuran besar melawannya. Karena tidak mampu menang, Omnipotent God of Magic melarikan diri dan sejak itu dianggap sebagai Evil God. Legenda ini diwariskan di World of Light dan dipercaya oleh banyak orang. Namun, di antara suku Dark Demoni, versi kisah yang beredar sangat berbeda. Menurut klaim para demon, setelah bebas dari ancaman Darkness, para pengikut dewa mulai kehilangan rasa bahaya. Iman mereka melemah dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dewa. Hal tersebut membuat para dewa marah. Mereka kemudian menciptakan konflik di antara para pengikut untuk mendapatkan kembali lebih banyak iman. Para dewa mulai menyuruh pengikutnya saling bertarung. Mereka dijadikan alat hiburan sekaligus persembahan pengorbanan. Bahkan monster-monster yang bersembunyi di Darkness mulai bermunculan. Semua itu terjadi dengan persetujuan diam-diam para dewa dan melahirkan Secret Realm. Hanya Omnipotent God of Magic yang tidak peduli pada jumlah iman. Ia juga tidak ikut terlibat dalam permainan yang dilakukan para dewa lain. Suatu hari, terjadi perang yang melibatkan para pengikut Omnipotent God of Magic. Karena pertahanan yang lemah, hampir seluruh pengikutnya terbunuh. Omnipotent God of Magic marah dan menuntut para dewa menghentikan permainan yang dianggap tidak berarti. Namun, tuntutan itu justru dibalas dengan ejekan hingga konflik berubah menjadi perang besar. Dalam pertempuran tersebut, Omnipotent God of Magic menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. 2 dewa utama tewas dan 6 lainnya terluka sebelum ia akhirnya dipaksa mundur. Tidak ada yang mengetahui kemana Omnipotent God of Magic pergi setelah itu. Para dewa menyebarkan rumor dan merusak reputasinya sambil terus mencari keberadaannya karena takut akan pembalasan. Ning Feng menilai bahwa kemampuan melawan 11 dewa sekaligus adalah hal yang tidak masuk akal. Ia mulai meragukan gelar Evil God yang disematkan padanya dan menganggap kemungkinan adanya fitnah. Ingatan yang ia peroleh berakhir sampai di titik itu. Ia menyimpulkan bahwa legenda sulit dipastikan kebenarannya dan memutuskan untuk fokus terus meningkatkan level. Keesokan harinya, Ning Feng memasuki sebuah Secret Realm. Tujuannya adalah berburu dan memperkuat diri. Dalam pikirannya, ia menyadari kemudahan Biro Manajemen Petualangan dalam mengumpulkan informasi.
Secret Realm yang tidak dikelola manusia dapat ditemukan melalui sistem tersebut. Begitu masuk, monster banteng langsung menerjang ke arahnya. Serangan itu datang tanpa peringatan. Ning Feng segera melepaskan Forbidden Spell miliknya. Monster-monster itu langsung mati seketika. Ia menilai bahwa poin EXP dari monster kecil masih cukup berguna. Selain itu, peluang bos menjatuhkan item bagus terasa cukup tinggi. Ning Feng tiba di area bos Secret Realm. Bos tersebut adalah Iron Armored Minotaur. Tanpa ragu, ia langsung maju menyerang. Ning Feng melompat dan menebaskan pedangnya ke arah bos. Namun serangan itu tidak berjalan sesuai rencana. Pedangnya justru patah saat mengenai tubuh bos. Ning Feng menyadari level aslinya belum terlalu tinggi. Senjatanya juga kalah kualitas dibanding petualang transformasi tingkat 4 dan 5. Ia menyimpulkan bahwa pertempuran intens sebelumnya telah membuat senjatanya aus. Kerusakan itu akhirnya mencapai batasnya. Bos monster menatap Ning Feng dengan ekspresi mengejek. Situasi pertempuran terlihat tidak menguntungkan. Ning Feng membuang pedangnya yang patah. Ia langsung mengeluarkan Forbidden Spell miliknya. Melihat itu, bos monster langsung panik. Reaksinya berubah drastis dalam sekejap. Bos monster tewas hanya dengan satu serangan. Pertarungan pun langsung berakhir. Ning Feng menyadari levelnya naik dari 43 ke 47 saja. Ia menilai EXP bos tidak tinggi dan merasa rugi karena kehilangan pedang. Ia kembali mempelajari skill baru. Sistem mendeteksi Wind Blade Technique dan mengubahnya menjadi Dark Erosion Wind. Skill tersebut menjadi Forbidden Spell yang merusak cahaya. Ning Feng menilai Power of Darkness memang penting untuk daya tembak. Namun, ia menyadari bahwa tanpa senjata dan equipment yang sesuai, kekuatan itu tetap terbatas. Ia mulai memikirkan Secret Realm berikutnya yang akan dituju. Selain itu, ia berencana membeli beberapa senjata cadangan di kota terdekat. Setelah itu, Ning Feng pergi ke trading center terdekat. Ia berniat melengkapi kembali perlengkapannya. Master Gao menunjukkan 7 pedang kualitas orange yang tersedia. Ia mempersilakan Ning Feng untuk melihat semuanya. Ning Feng menyadari jumlah pedang yang tersedia tidak banyak. Ia langsung menanyakan harga dan memutuskan membeli semuanya. Master Gao terkejut dengan keputusan tersebut. Dalam hatinya, ia mempertanyakan identitas Ning Feng yang masih muda namun memiliki kartu Supreme Black. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu ruangan. Master Gao mempersilakan orang itu masuk. Seorang pelayan datang dengan urusan pribadi. Master Gao menolak membahasnya karena sedang melayani tamu penting. Gu Yunzu masuk dan memprotes perlakuan yang tidak adil. Ia mempertanyakan mengapa hanya pelanggan lain yang mendapat prioritas. Master Gao langsung terkejut saat menyadari siapa Gu Yunzu. Ia khawatir posisinya sebagai manajer akan terancam jika terjadi konflik. Gu Yunzu menoleh dan melihat Ning Feng yang sedang duduk di dalam ruangan. Perhatiannya langsung tertuju padanya. Gu Yunzu seketika tercengang setelah mengenali Ning Feng. Ia tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat itu. Ning Feng menatap Gu Yunzu dengan tenang. Ia menanyakan identitas orang yang baru datang tersebut. Gu Yunzu merasa kesal karena Ning Feng tidak mengingatnya. Ia menganggap Ning Feng telah merebut semua equipment incarannya. Dengan sikap hati-hati, Gu Yunzu memperkenalkan dirinya. Ia menyebutkan nama lengkapnya kepada Ning Feng. Ning Feng akhirnya mengingatnya setelah mendengar nama itu. Gu Yunzu berusaha bersikap ramah dan menyebut pertemuan ini sebagai kebetulan. Gu Yunzu teringat hasil penyelidikan tentang latar belakang Ning Feng yang selalu terhambat. Semua informasi yang ia temukan saling bertentangan dan sulit dipercaya. Ning Feng menunjuk ke barang-barang yang sudah ia pesan sebelumnya. Ia menanyakan apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Gu Yunzu. Gu Yunzu tertawa dan menyebut barang-barang itu tidak jauh berbeda dari miliknya. Dalam hatinya, ia memilih menahan diri dan tidak ikut membeli. Master Gao kembali terkejut setelah menyadari identitas Gu Yunzu. Ia mengingat statusnya sebagai peringkat kedua dalam daftar supernova nasional. Gu Yunzu memutuskan untuk pergi dan memberi waktu Ning Feng memilih barang. Ning Feng hanya menjawab singkat tanpa menahan kepergiannya. Di dalam toilet, Gu Yunzu meluapkan kekesalannya. Ia merasa dipermalukan dan tidak bisa menerima kejadian itu. Gu Yunzu mengeluarkan ponselnya. Ia mulai merencanakan sesuatu secara diam-diam. Ia membuka forum dan masuk menggunakan akun keduanya. Sebuah postingan tentang Ning Feng pun dibuat. Isi postingan itu menyarankan agar Ning Feng diselidiki secara menyeluruh.
Gu Yunzu menuding ada hal yang tidak beres dengannya. Chang Muqiu membalas postingan tersebut. Ia memperingatkan agar tidak menyebarkan informasi tanpa bukti. Gu Yunzu semakin kesal setelah mengenali akun Chang Muqiu. Ia merasa dikhianati oleh seseorang yang ia kenal. Dalam amarahnya, Gu Yunzu bertekad mencari trial Secret Realm. Ia berniat membalas perlakuan Ning Feng. Setelahnya, Ning Feng meninggalkan trading center. Seorang pelayan mengingatkannya agar berhati-hati dan menunggu kedatangannya kembali. Di luar gedung, Ning Feng menghela napas ringan. Ia terlihat tidak terlalu terpengaruh oleh kejadian tadi. Setelah itu, Ning Feng kembali memasuki Secret Realm. Ia melanjutkan perburuan monster. Monster demi monster terus ia bunuh. Proses berburu berlangsung tanpa hambatan berarti. Akhirnya, level Ning Feng meningkat hingga mencapai level 60. Target peningkatan level pun tercapai. Ning Feng menyadari dirinya mencapai transformasi kedua. Ia menilai penggunaan Forbidden Spell mempercepat proses tersebut. Tiba-tiba, Ning Feng menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia menyadari keberadaan sebuah altar. Ia mengingat bahwa monster-monster pernah menyembah Evil God yang berbeda. Semua Evil God itu telah dilenyapkan oleh 12 Mind God. Kini, monster-monster terus menyerang dunia manusia. Tujuan mereka adalah membangkitkan kembali 7 Evil God yang asli. Ia menyadari bahwa para Mind God tidak benar-benar melindungi manusia. Bahkan dirinya dianggap sebagai Evil God palsu dan musuh abadi. Dengan mengingat semua itu, Ning Feng menilai legenda Omnipotent God of Magic mungkin benar. Bagi banyak dewa, manusia hanyalah permainan. Ning Feng menghancurkan altar tersebut tanpa ragu. Ia menyimpulkan bahwa monster dan dewa sama-sama membawa kehancuran. Ponsel Ning Feng tiba-tiba berdering. Sebuah pesan masuk dan menarik perhatiannya. Ia menyadari pesan itu berasal dari saudara Wei. Ning Feng memutuskan kembali sambil mengambil misi transformasi kedua di perjalanan. Sementara itu, Su Wei berada di laboratorium di kamp pelatihan Ning Feng. Su Ting dan Dasu terkejut melihat fasilitas tersebut. Su Ting mengambil sebuah botol ramuan berwarna merah muda. Ia mengira ramuan itu aman dan menarik untuk diminum. Su Wei segera menghentikannya dan menjelaskan fungsi ramuan tersebut. Forgetfulness Potion dapat membuat seseorang melupakan sebuah keterampilan. Su Ting dan Dasu langsung terkejut mendengarnya. Mereka menyadari bahaya dari ramuan itu. Wang Yue menanyakan apakah ramuan tersebut adalah hadiah yang dimaksud Ning Feng. Pertanyaan itu langsung diarahkan kepadanya. Ning Feng menjawab bahwa hadiah yang ia maksud berbeda. Ramuan itu hanya berkaitan secara tidak langsung. Ning Feng kemudian mengeluarkan beberapa buku skill kualitas orange. Benda-benda itu langsung menarik perhatian semua orang. Semua yang hadir tampak terkejut melihat buku skill tersebut. Mereka menyadari nilai tinggi dari skill kualitas orange. Ning Feng menjelaskan pembagian skill untuk tiap peran. Setiap buku disesuaikan dengan profesi masing-masing anggota. Semua orang merasa sangat senang menerima skill tersebut. Mereka menyadari betapa langkanya skill kualitas orange. Wang Yue menanyakan asal skill tersebut. Ia menduga skill itu dijatuhkan dari Secret Realm. Ning Feng membenarkan dugaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa skill itu berasal dari Secret Realm tingkat tinggi. Feng Rui tercengang mendengar penjelasan itu. Ia menyadari kekuatan Ning Feng telah jauh melampaui mereka. Ning Feng menyemangati semua orang untuk segera berlatih. Ia mengingatkan bahwa hanya tersisa 1 minggu sebelum camp dimulai. Mereka kemudian berjalan menuju ruang latihan. Di sana, mereka bertemu dengan Lao Feng dan Duan. Feng Rui dan Wang Yue terkejut melihat Lao Feng. Sosok itu langsung dikenali sebagai senior yang sangat dihormati. Kelompok itu merasa terkejut dengan pertemuan tersebut. Kehadiran Lao Feng terasa luar biasa bagi mereka. Lao Feng menilai bahwa mereka adalah teman Ning Feng. Ia melihat potensi besar pada talenta muda yang dibimbing sosok misterius. Ning Feng menyadari dimulainya minggu baru pelatihan. Ia merasa kedatangan Lao Feng datang pada waktu yang tepat. Lao Feng menanyakan perkembangan Feng Rui akhir-akhir ini. Ia juga memastikan tidak ada masalah yang ditimbulkan. Ning Feng menjawab bahwa tidak ada masalah sama sekali. Ia mengajak Lao Feng melihat perkembangan semua anggota. Di ruang latihan, Wang Yue dan yang lain mulai melawan monster. Mereka menguji skill baru dan kerja sama tim. Wang Yue melepaskan skill Shadowless Arrow. Panah cahaya melesat ke arah musuh. Feng Rui menciptakan sebuah barrier untuk bertahan.
Skill Heavy Barrier digunakan untuk melindungi tim. Dasu mengaktifkan skill Giant Strength. Tubuhnya diperkuat untuk pertempuran jarak dekat. Sementara Su Ting memberikan buff dan pemulihan kepada tim. Skill Ling Heal digunakan untuk menjaga kondisi semua orang. Lao Feng menilai kemampuan mereka cukup luar biasa. Namun, ia menilai skill tersebut masih perlu diasah. Lao Feng terkejut setelah mengetahui skill yang digunakan adalah kualitas orange. Informasi itu membuatnya tidak tenang. Duan mengonfirmasi bahwa skill tersebut berasal dari Secret Realm tingkat tinggi. Ia menyebutnya sebagai item pendukung. Lao Feng merasa sangat bersemangat mendengarnya. Ia menyadari betapa pentingnya temuan ini bagi pihak berwenang. Lao Feng meminta izin untuk melaporkan hal ini ke pihak terkait. Duan menyetujui karena informasi tersebut bukan rahasia. Lao Feng menyimpulkan bahwa talenta muda ini akan segera melampaui generasi lama. Ia melihat masa depan kekuatan utama berada di tangan mereka. Setelahnya, Ning Feng datang ke tempat perubahan job untuk memeriksa kemungkinan transformasi lanjutan. Ia menyapa Sulan yang sedang berjaga di lokasi tersebut. Interaksi ini menandakan Ning Feng bukan orang asing di tempat itu. Sulan terlihat terkejut melihat Ning Feng datang lagi. Reaksinya menunjukkan kehadiran Ning Feng di luar perkiraannya. Ning Feng hanya tertawa kecil menanggapi reaksi Sulan. Sikapnya terlihat santai dan tidak merasa ini hal besar. Dalam hati, Sulan menyadari tujuan kedatangan Ning Feng adalah transformasi kedua. Ia terkejut karena Ning Feng mencapai level itu hanya dalam waktu 2 bulan. Sistem menampilkan syarat transformasi kedua untuk profesi Omnipotent God of Magic. Misi memiliki batas waktu 7 hari dengan tingkat kesulitan S. Ning Feng terkejut melihat jumlah transformation stone yang dibutuhkan. Ia menyadari syarat ini jauh lebih berat dibanding transformasi kedua normal. Ia memikirkan kelangkaan transformation stone yang hanya bisa ditambang dari urat kristal. Ning Feng memutuskan untuk mengecek pusat perdagangan Yuancheng terlebih dahulu. Ning Feng tiba di pusat perdagangan Yuancheng untuk mencari kebutuhan misinya. Master Tang menjelaskan bahwa pasokan Transformation Stone sedang menipis akibat lonjakan perubahan profesi. Ia meminta waktu 3 hari untuk mengumpulkannya. Dalam hati, Ning Feng menilai 3 hari masih bisa diterima. Ia berencana memulai Emblem Mission sambil memesan Soul Essences dari pusat perdagangan. Ning Feng menyebutkan bahwa ia memiliki jarahan lain yang belum ditangani. Ia menyerahkan urusan tersebut kepada Master Tang untuk diproses. Ning Feng meminta waktu sebentar untuk memeriksa apakah masih ada barang lain. Situasi ini menunjukkan transaksi belum selesai. Ning Feng mengeluarkan setumpuk skill book dan equipment. Jumlah dan kualitas barang yang ditampilkan langsung menarik perhatian. Master Tang tercengang melihat banyaknya skill purple dan equipment orange. Ia menyadari barang-barang ini sangat bernilai di era semua orang naik level. Master Tang menyadari alasan wali kota Chai begitu serius melayani Ning Feng. Ia akhirnya menerima transaksi itu tanpa ragu. Master Tang tampak menangis bahagia karena hasil yang ia dapatkan. Dalam pikirannya, ini adalah keuntungan besar yang sulit terulang. Setelah urusan perdagangan selesai, Ning Feng menuju alam rahasia Blooming Icefield. Penjaga terlihat ragu dan meminta waktu untuk melapor. Penjaga itu bergegas melaporkan situasi kepada atasannya. Ia terlihat panik karena kondisi ini belum pernah terjadi. Ia menjelaskan bahwa ada seorang pemuda yang ingin memasuki Secret Realm sendirian. Informasi ini langsung menarik perhatian Kapten. Kapten menegaskan aturan baru yang mewajibkan masuk secara berkelompok melalui guild resmi. Ia mempertanyakan kelalaian bawahannya. Penjaga menjelaskan bahwa pemuda itu memiliki izin khusus dari Biro Manajemen. Izin tersebut mengizinkannya menjelajah sendirian. Kapten terkejut mendengar keberadaan izin khusus tersebut. Situasi ini berada di luar prosedur normal. Kapten memeriksa dokumen izin dengan saksama. Ia memastikan keaslian dan keabsahannya. Setelah verifikasi, Kapten menemui Ning Feng dan mengizinkannya masuk. Ning Feng menanggapi dengan sopan dan tenang. Kapten memperhatikan Ning Feng memasuki alam rahasia. Ia merasa waktu penerbitan izin itu terlalu kebetulan. Kapten terkejut mendengar dugaan penjaga tentang identitas Ning Feng. Kemungkinan itu terdengar tidak masuk akal namun sulit diabaikan. Penjaga segera meralat ucapannya dan menyebut itu hanya candaan. Namun keraguan tetap tersisa. Kapten memerintahkan semua orang tetap waspada. Ia meminta mereka bersikap seolah ada inspeksi sungguhan. Ning Feng memasuki Secret Realm dengan tenang.
Ia bersyukur sudah meminta bantuan sebelumnya untuk mendapatkan izin khusus. Di dalam, Ning Feng melihat sebuah jembatan terbentang di depan. Struktur itu tampak mengarah ke area berbahaya. Ia membaca papan peringatan yang terpasang di dekat jembatan. Informasi itu memperjelas risiko yang akan dihadapi. Tanpa ragu, Ning Feng melompat ke jurang di bawah jembatan. Keputusannya diambil dengan cepat. Ia menggunakan skill untuk menciptakan pijakan di udara. Teknik ini memungkinkan dirinya turun dengan aman. Ning Feng mendarat di dasar jurang tanpa kendala. Proses turun berjalan sesuai perhitungannya. Ia menoleh ke atas dan melihat ketinggian jurang yang telah ia lalui. Jarak itu terlihat sangat ekstrim dari bawah. Ning Feng tiba-tiba terkejut melihat sesuatu di depannya. Keberadaan itu tidak ia duga sebelumnya. Di hadapannya berdiri monster bertubuh humanoid dengan sebuah tongkat. Sosok itu memancarkan aura berbeda dari monster lainnya. Ning Feng menjadi bersemangat melihat lawan tersebut. Ia menduga monster itu adalah Hidden Boss. Ia mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Ning Feng berniat menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Tapi monster itu tiba-tiba berbicara kepadanya. Panggilan yang digunakan terasa sangat tidak biasa. Ning Feng terlihat bingung mendengar sapaan tersebut. Ia tidak langsung memahami maksudnya. Monster itu memperkenalkan dirinya sebagai Archmage Han Yin dan mengaku sebagai pengikut setia. Ia meyakini Ning Feng sebagai sosok yang ia sebut Lord Agung. Dalam hati, Ning Feng mempertanyakan sebutan tersebut. Ia bingung apakah sedang disalahartikan atau ada alasan lain. Ning Feng menanyakan alasan kondisi Han Yin yang terlihat seperti itu. Ia ingin memahami situasinya sebelum bertindak. Han Yin menjelaskan bahwa ia tewas dalam serangan para pengikut lain. Ia juga menyebut terjadinya korban jiwa besar. Han Yin menceritakan bahwa ia terbangun di tempat ini dengan bisikan yang menyiksa pikirannya. Dorongan membunuh itu baru mereda setelah Ning Feng datang. Ning Feng mengingat kembali sejarah pengikut Omnipotent God of Magic yang pernah diserang. Ia mulai mengaitkan sebutan Lord Agung dengan profesinya. Han Yin menunjukkan harapan besar terhadap Ning Feng. Ia bertanya apakah kedatangan ini untuk menyelamatkannya. Ning Feng menjawab dengan ragu dan tidak yakin. Sikapnya menunjukkan kebingungan terhadap peran yang disematkan padanya. Han Yin terlihat murung setelah mendengar jawaban Ning Feng. Perubahan sikapnya menunjukkan kekecewaan yang jelas. Ning Feng menjelaskan bahwa ia mungkin bukan sosok yang dimaksud Han Yin. Ia menyebut dirinya hanya menjalankan misi untuk membunuhnya. Mata Han Yin justru berbinar setelah mendengar itu. Ia menafsirkan kematian sebagai akhir dari penderitaannya. Ning Feng kembali ragu dan tidak bisa memberikan jawaban pasti. Kebimbangannya semakin terlihat. Han Yin menilai Ning Feng mungkin kehilangan sebagian ingatannya. Namun ia tetap yakin Ning Feng memiliki hubungan dekat dengan Lord Agung. Han Yin menyebut Omnipotent God of Magic sebagai sosok ahli segala hukum. Sebutan itu disampaikan dengan penuh keyakinan. Ning Feng terkejut mendengar pernyataan tersebut. Informasi itu terasa sangat penting baginya. Ning Feng mulai menyadari bahwa profesinya memang Omnipotent God of Magic. Han Yin menertawakannya dan memohon untuk dibebaskan. Ning Feng bertanya apakah ada cara lain mendapatkan Elemental Emblem tanpa membunuh Han Yin. Han Yin menyatakan tidak yakin ada cara lain. Ia bahkan menyebut kematian sebagai sesuatu yang melegakan. Ning Feng terlihat sedikit muram mendengar jawaban tersebut. Situasi ini membuatnya terdiam sejenak. Ning Feng kemudian menanyakan apakah Han Yin memiliki keinginan terakhir. Pertanyaan itu menunjukkan keraguannya semakin dalam. Han Yin menyampaikan keinginannya untuk berbicara lebih lama. Ia ingin mengakhiri segalanya tanpa penyesalan. Ning Feng menyetujui permintaan tersebut. Ia memilih mendengarkan lebih dulu. Ning Feng meminta Han Yin menceritakan masa lalu. Han Yin mulai mengingat kebersamaan mereka di alam fana. Ning Feng menilai cerita itu seperti kisah Tuan yang tidak terlalu baik. Han Yin justru menganggap masa itu sebagai kebebasan. Han Yin bertanya tentang diri Ning Feng saat ini. Ning Feng menjelaskan kehidupannya yang sederhana dan rutinitasnya. Setelah beberapa saat, Han Yin menyadari waktunya hampir habis. Ia mengungkapkan rasa senangnya bisa berbincang lagi. Ning Feng berjanji akan mengajak Han Yin bermain game jika ada kesempatan. Janji itu disampaikan dengan serius. Han Yin menerima janji tersebut dan mengingat masa lalu mereka. Ia menegaskan janji itu seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Ning Feng membunuh Han Yin untuk menyelesaikan misi. Keputusan itu diambil demi kelanjutan misinya.
Wajah Ning Feng terlihat muram setelah pertarungan berakhir. Tidak ada ekspresi kemenangan di sana. Di tempat lain, 7 guild besar mengadakan rapat penting. Lao Feng menyampaikan informasi soal skill book tingkat orange. Zhang Yanchuan menilai Secret Realm tingkat tinggi terlalu berbahaya. Kekuatan mereka saat ini dianggap belum cukup. Ark mengusulkan menyewa Mysterious Powerhouse untuk membantu. Ide itu diajukan sebagai solusi alternatif. Lao Feng menjelaskan bahwa tawaran kerjasama telah ditolak. Mysterious Powerhouse tidak tertarik membantu. Ark mempertanyakan sikap tersebut di tengah situasi kritis. Ia menilai tindakan itu terlalu mementingkan diri sendiri. Lao Feng menanggapi dengan serius dan menawarkan pengunduran diri. Ia meminta Ark mengambil alih jika tidak setuju. Lao Feng meluapkan emosinya dengan mengingat ancaman masa lalu. Ia menegaskan bahwa Mysterious Powerhouse tidak berutang pada siapapun. Liu Yingzhen menilai Lao Feng terlihat naif dalam pemikiran. Namun ia menyadari karakter itu sudah dikenal semua orang. Liu Yingzhen menanyakan rencana penaklukan Secret Realm tingkat tinggi. Lao Feng mengonfirmasi rencana tersebut. Liu Yingzhen meminta satu tempat dalam party. Permintaan itu disampaikan tanpa ragu. Yu Linghua menawarkan diri sebagai priest. Zhang Yanchuan juga menawarkan bantuan logistik. Dalam hati, Lao Feng menilai latihan khusus dari bos sangat berat. Namun hasilnya membuat kemajuannya signifikan. Liu Yingzhen menyadari bahwa Lao Feng tidak sesederhana kelihatannya. Ia melihat adanya perhitungan di balik sikap itu. Di tempat perubahan job, Ning Feng menyelesaikan misinya. Proses transformasi akhirnya mencapai tahap akhir. Sistem mengumumkan misi transformasi kedua telah selesai. Ning Feng memperoleh skill pasif Mystical Barrier. Ning Feng menyimpulkan bahwa ingatan dari Endgame Relic terbukti akurat. Omnipotent God of Magic bukanlah Evil God. Ia mulai mempertanyakan hubungan antara sistem dan Omnipotent God of Magic. Keberadaan Han Yin sebagai hidden boss juga menjadi tanda tanya. Ning Feng lalu melihat Leontin yang jatuh setelah mengalahkan Han Yin. Item itu memiliki kualitas tinggi dan atribut yang kuat. Kamp pelatihan Supernova resmi dimulai. Tempat ini memiliki 2 divisi, yaitu untuk SMA dan universitas. Di divisi SMA terdapat 180 peserta. Mereka terdiri dari murid peringkat atas bintang 5 dan 148 bintang 4 dari berbagai daerah. 7 ketua guild teratas hadir di lokasi. Banyak peserta membicarakan peluang untuk direkrut oleh tokoh penting itu. Seorang peserta bermaksud memberi kesan baik pada para tokoh tersebut. Di sisi lain, kerumunan memperhatikan seseorang yang mendekati mereka. Kerumunan mengenali orang itu sebagai He Sixiong. Ia adalah peserta peringkat tertinggi tahun ini dan adik dari pimpinan Azure Sharp Guild. Beberapa orang membahas reputasi He Sixiong yang hanya berlatih dengan para elit guild keluarganya. Mereka juga mulai membahas kabar mengenai Trial of the Gods. Rumor menyebut pemenang Trial of the Gods adalah seorang fighter yang sama seperti He Sixiong. Mereka percaya perkembangan He Sixiong dipercepat oleh bimbingan orang itu dan ramuan level tinggi. Di sisi lain, rombongan dari Kinyu nomor 7 High School tiba di lokasi. Kerumunan segera memperhatikan kedatangan mereka. Kerumunan penasaran apakah rombongan itu adalah tim yang mereka dengar selama ini. Mereka ingin tahu sekuat apa kelompok tersebut. Ning Feng turun dari kendaraan sebagai orang pertama. Ia menjadi pusat perhatian awal tim. Kepala sekolah Fang dan anggota tim lain menyusul, termasuk Wang Yue, Su Ting, Dasu, Feng Rui, dan Chang Muqiu. Kerumunan menilai bahwa kehadiran tim itu tampak kuat. Bagi mereka, kelompok itu terlihat seperti tim petarung yang solid. Kepala sekolah Fang menyadari perhatian yang mengarah pada timnya. Ia memahami bahwa ketertarikan itu juga berarti mereka dianggap sebagai rival. Ning Feng sedikit terkejut setelah menyadari situasi tersebut. Ia tampak tidak menduga perhatian itu sebesar ini. Ia menyadari banyak orang sedang mencoba menilai dirinya. Namun semua upaya itu terhalang oleh sistemnya. Dalam hatinya, Ning Feng merasa semua orang penasaran padanya. Ia tetap diam dan memerhatikan situasi. Kerumunan terkejut karena mereka tidak dapat memeriksa level Ning Feng. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ia sudah dalam tahap transformasi kedua. Ark, salah satu ketua guild, juga gagal melihat level Ning Feng. Hal itu membuatnya lebih serius memperhatikan. Ketua guild lain membandingkan informasi yang mereka miliki. Mereka tidak yakin apakah Ning Feng memakai item yang memblokir pemeriksaan atau memang sangat kuat.
He Sixiong memperhatikan bahwa Ning Feng langsung menarik perhatian semua orang. Ia mulai bertanya-tanya seberapa kuat lawan itu sebenarnya. He Sixiong mengingat rekaman pertarungan Tuan Du di Secret Realm. Ia pernah mensimulasikannya berkali-kali bersama Elite Guild, namun tetap menganggap kekuatan Tuan Du tidak masuk akal. Ia menduga bahwa jika Ning Feng sekuat itu, pasti ada metode latihan khusus yang ia gunakan, seperti dirinya dan kakaknya. Ark bertanya kepada Liu Yingzhen apakah ia pernah memeriksa Ning Feng. Liu Yingzhen menjawab bahwa hal itu tidak sopan. Jadi ia tidak melakukannya. Lao Feng melambaikan tangan ke arah Ning Feng dari kejauhan sebagai sapaan singkat. Ning Feng menoleh dan membalas sapaan itu dengan tenang. Liu Yingzhen kesal karena sikap Lao Feng terlihat mencurigakan. Mereka saling menyindir tentang perekrutan anggota. Setelahnya, para ketua tim mulai mengantri untuk melakukan registrasi. Panitia meminta setiap ketua mengatur anggotanya. Setelah registrasi selesai, para ketua diminta menuju venue untuk mendapatkan penjelasan lanjutan tentang kegiatan camp. Seluruh peserta berkumpul di ruang aula yang luas. Mereka menunggu instruksi resmi berikutnya. Seorang orator berdiri di atas panggung dan menjelaskan perubahan pada Secret Realm beberapa tahun terakhir dan pentingnya melatih lebih banyak elit. Kepala sekolah Zhang menanyakan kepada kepala sekolah Fang apakah Ning Feng adalah aset rahasia sekolahnya. Kepala sekolah Fang hanya merendah. Kepala sekolah Fang memahami sikap sarkastik lawannya. Ia menganggap hal itu berasal dari rasa penasaran yang tidak terjawab. Kepala sekolah Zhang menjelaskan bahwa banyak kepala sekolah hadir untuk menilai kualitas pengajaran Qin Yu nomor 7. Ia menegaskan agar sekolah tersebut tidak mengecewakan pihak lain yang sedang menilai. Kepala sekolah Fang menilai bahwa sebagian besar muridnya sudah cukup kuat, terutama yang masuk daftar supernova. Ia hanya mengkhawatirkan beberapa murid lain, termasuk Ning Feng, dan apakah mereka mampu melewati tes sulit yang menunggu. Orator mengumumkan bahwa sistem camp kali ini bersifat bebas. Peserta boleh membentuk tim 5 orang dan penilaian berdasar poin individu serta poin tim. Sebelum pelatihan dimulai, akan ada penilaian awal melalui Secret Realm. Tim khusus akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Tim khusus muncul, dan He Sixiong terlihat sebagai salah satu dari 5 anggota yang terpilih. Kerumunan menilai tim itu memang kandidat yang tepat untuk demonstrasi. Mereka adalah elit dari Supernova List. Tim khusus masuk ke Secret Realm melalui portal yang disediakan. Semua mata tertuju ke arah mereka. Di dalam Realm, seorang mage bertanya apakah mereka perlu menahan diri. Teng menolak dan menegurnya. Teng menyatakan bahwa kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di depan tokoh besar tidak boleh disia-siakan. Ia memperingatkan agar tidak mempermalukan tim. Begitu masuk lebih dalam, udara dipenuhi racun dan kabut tebal. Lingkungan itu jelas berbahaya. Mage terkejut melihat racun yang begitu pekat. Sementara Pries langsung menyiapkan perlindungan untuk seluruh anggota. Pries menyebar perlindungan ke seluruh anggota tim. Racun tidak lagi mengganggu pergerakan mereka. Monster laba-laba muncul dan langsung menyerang dari depan. Situasi berubah menjadi pertempuran dalam sekejap. Tim khusus segera maju untuk melawan. Mereka membentuk posisi sesuai peran masing-masing. Kerumunan terpukau melihat kecepatan tim khusus. Mereka menilai pergerakannya terlihat sangat efisien. He Sixiong mendapat perhatian lebih karena mampu menyamai ritme anggota lain. Penonton sulit percaya bahwa ia masih seangkatan dengan mereka. Gu Yunzu mengakui bahwa He Sixiong berada di level berbeda dibanding peserta lain. Ia menilai jaraknya cukup jauh. Lao Feng menyebut bahwa 5 pemuda itu dilatih secara bersamaan. Menurutnya, dengan pelatihan memadai mereka bisa maju ke realm yang lebih tinggi. Tim khusus terus bergerak maju dan menghadapi monster yang lebih kuat. Penonton memperhatikan dengan serius. Mereka menghabisi monster elit dengan cepat. Tim itu tidak terlihat tertekan sama sekali. Bos laba-laba raksasa muncul dari kegelapan. Pertempuran berikutnya pun dimulai. Tim khusus maju bersamaan dan menyerang dari berbagai sudut. Pergerakan mereka terkoordinasi. Beberapa waktu kemudian bos berhasil ditumbangkan. Tidak ada anggota yang mengalami kekacauan posisi. Leaderboard Realm memperlihatkan catatan baru. Tim Peak mencetak 48 menit 15 detik sebagai rekor sementara. Kerumunan menilai hasil itu sesuai harapan untuk 5 besar. Mereka membayangkan bagaimana jadinya jika mereka ada di daftar itu. Salah satu anggota tim Peak menyapa Ning Feng. Ia memperkenalkan diri sebagai Cai Yuchen, keponakan Mayor Cai Dongming.
Wang Yue kaget mendengar nama itu. Ia mengenal Cai Yuchen sebagai salah satu anggota tim PIK. Cai Yuchen mengatakan bahwa pamannya pernah membicarakan Ning Feng. Ning Feng menanggapinya dengan santai. Kerumunan memperhatikan interaksi itu. Mereka terkejut karena mahasiswa dari divisi universitas menyapa peserta dari divisi SMA. Wang Yue menyebut latar belakang Cai Yuchen. Cai Yuchen lalu menyapa tim Ning Feng dengan ramah. Cai Yuchen kemudian menawarkan bantuan logistik selama camp. Ning Feng menanggapi tawaran itu dengan sopan. Dalam hatinya, Cai Yuchen menilai ini kesempatan untuk memeriksa kekuatan Ning Feng. Ia ingin memastikan rumor yang didengarnya. Anggota Teng mengusulkan agar mereka beristirahat. Namun Cai Yuchen memilih menonton lebih lama. Teng merasa tidak ada gunanya menonton pertarungan pemula. Menurutnya, yang terkuat sudah berlalu. He Sixiong memutuskan untuk tetap menonton juga. Ia ingin melihat perkembangan peserta lain. Anggota tim PIK akhirnya memilih ikut menonton bersama. Mereka tertarik dengan penilaian berikutnya. Orator menjelaskan sistem penilaian awal. 6 tim akan masuk realem secara bersamaan dan menyelesaikan beberapa tugas. Banyak murid mencoba menjalankan tugas. Namun sebagian besar terlihat kewalahan menghadapi monster dasar. Kepala sekolah Fang menilai realem itu terlalu sulit untuk murid SMA. Ia terlihat khawatir. Kepala sekolah Zhang menilai tidak ada tim yang berpeluang menyelesaikan misi. Menurutnya, ini masalah besar. Sejak tim Sixiong, tidak ada tim yang berhasil mencapai bos. Mereka bahkan kesulitan menghadapi monster kecil. Kepala sekolah Zhang menyadari motivasi murid mulai turun. Banyak peserta tampak ingin menyerah. Teng dari tim PIK mengeluh bahwa semua ini hanya buang waktu. Ia memilih pergi tidur dibanding menonton. Di sisi lain, Ning Feng memberitahu guru bahwa timnya siap masuk untuk penilaian. Guru mengonfirmasi giliran mereka. Ning Feng dan timnya memasuki Secret Realm. Mereka bersiap menjalankan tugas yang telah dipilih. Panel menjelaskan pembagian peran dalam tim profesional. Ada 4 kategori utama yang digunakan dalam penilaian. Kategori Assault bertugas memberikan damage atau menjadi defender melawan musuh kuat dalam pertempuran. Kategori Research bertugas mempelajari fenomena baru yang ada dalam Secret Realm dan mengumpulkan data. Kategori Guard bertugas mempertahankan area yang sudah dikuasai atau melindungi tim cadangan. Dan kategori Support bertugas memberikan dukungan pertempuran seperti peningkatan status atau penyembuhan. Setiap kategori memiliki 10 misi. Selain itu, ada misi utama yang mengikat keseluruhan penilaian. Wang Yue bertanya misi mana yang akan mereka pilih. Ning Feng memilih Research karena paling sesuai. Dalam hatinya, Ning Feng ingin menggunakan penilaian ini untuk mencari jawaban tentang Guts, Followers, dan World Levels. Su Ting mengusulkan agar mereka semua memilih Research saja. Anggota lain setuju dengan cepat. Wang Yue memperingatkan bahwa misi Research memiliki tugas menguasai bos. Ia menilai itu bisa menyulitkan. Ning Feng menyatakan bahwa mereka hanya perlu mengalahkan bosnya. Ia tidak menganggapnya sebagai masalah. Orang-orang menunggu giliran tim Ning Feng dengan perasaan was-was. Mereka tidak yakin apa yang akan terjadi. Tiba-tiba kerumunan terkejut setelah melihat perkembangan tim tersebut dalam realem. Tim Ning Feng membunuh monster dengan sangat cepat dan efisien. Kerumunan bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya. Beberapa orang mengenali bahwa mereka berasal dari Qin Yu nomor 7 High School. Kerumunan sulit mempercayai fakta itu. Anggota tim PIK terkejut karena kecepatannya melebihi tim lain. Mereka mulai serius memperhatikan. Cai Yuchen merasa penilaian pamannya masuk akal. Ia semakin yakin dengan reputasi Ning Feng. Liu Yingzhen dan Lao Feng ikut terkejut. Mereka menilai kecepatan itu tidak biasa untuk peserta SMA. Lao Feng menyampaikan bahwa Ning Feng memakai skill kualitas orange. Informasi itu mengejutkan orang di sekitarnya. Liu Yingzhen bertanya mengenai kekuatan skill tersebut. Lao Feng menjelaskan bahwa hal itu hanya sebagian dari masalahnya. Liu Yingzhen menilai bahwa koordinasi tim Ning Feng berada di peringkat atas. Menurutnya, timing serangan mereka sangat bersih. Terutama Ning Feng yang menghabisi monster hanya dengan serangan fisik. Kerumunan menilai kekuatannya sangat luar biasa. Kepala sekolah Zhang dan Fang tercengang melihat hasil tersebut. Mereka tidak ingin membahasnya lebih jauh. Monster elit muncul dan menghadang jalur tim. Pertempuran berikutnya dimulai. Tim Ning Feng menyerang monster elit secara bersamaan. Mereka tidak memberi waktu bagi musuh untuk bergerak.
Monster elit tumbang tanpa kesulitan. Jalur menuju bos terbuka dengan cepat. Bos monster muncul begitu mereka memasuki area terakhir. Tim bersiap untuk eksekusi. Wang Yue langsung menembakkan panah untuk membuka serangan. Ia memberikan damage awal. Dasu menerjang dengan kapaknya dan memberi damage tinggi dari jarak dekat. Dengan begitu, bos monster langsung tumbang hanya oleh 2 orang. Kerumunan sulit menerima hasil itu. Leaderboard realem diperbarui. Tim Sushi mencetak 8 menit 14 detik dan memecahkan rekor tim Peak. Kerumunan terdiam karena tidak percaya dengan hasil tersebut. Semua orang menyaksikannya langsung. Ning Feng memastikan bahwa semua misi sudah selesai. Setelah dikonfirmasi, tim kembali untuk menyerahkan hasilnya. Ning Feng dan timnya keluar dari alam rahasia dengan wajah terkejut. Mereka terlihat belum sepenuhnya paham dengan situasinya. Kerumunan langsung menyambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Suasananya hidup dan ramai karena mereka tampil luar biasa dan memecahkan rekor. Beberapa orang menghampiri kenalan Ning Feng dan bertanya. Kenalannya menjelaskan kalau semua anggota tim adalah orang hebat dan mereka akrab sejak sekolah. Sementara Gu Yunzu terlihat kesal dan berjanji akan menghajar orang yang sebelumnya memfitnah Ning Feng. Ia menegaskan kalau ia membenci permainan kotor dari belakang. Para direktur universitas memperhatikan dengan penuh kepuasan. Mereka menilai semangat para siswa hari itu melonjak tajam karena pengaruh pemimpin hebat. Tiba-tiba, Penhekenggara mengeluarkan pengumuman bahwa penilaian divisi SMA telah selesai. Banyak orang berhenti untuk mendengarkan. Orang-orang mengatakan bahwa 10 besar akan diumumkan. Beberapa yakin Kinyu nomor 7 High School akan mengambil sebagian besar posisi. Daftar peringkat muncul dengan nama He Sixiong di posisi pertama, diikuti Gu Yunzu dan Li Ke. Nama-nama lain juga terlihat. Orang-orang bingung karena tidak mendengar nama tim Ning Feng. Gu Yunzu bertanya pada gurunya apakah tim Ning Feng tidak lolos. Gurunya menjelaskan bahwa mereka tidak termasuk kategori siswa biasa. Organisasi memberi mereka status sebagai asisten guru. Setelah itu tim Ning Feng dipandu oleh seseorang yang menjemput mereka. Pemandu menjelaskan kalau tempat yang mereka tuju adalah fasilitas tamu penting dan jauh lebih baik dari asrama siswa. Sesampainya di sana, tim langsung bersantai di ruangan masing-masing. Tempatnya terlihat nyaman dan lengkap. Di tengah waktu istirahat, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Mereka menoleh karena tidak menyangka ada tamu. Pemandunya kaget dalam hati karena mengenali sosok yang muncul. Ia tahu itu adalah Direktur Feng dari Adventurer Management Bureau. Tak lama kemudian muncul pula pemimpin Liu dari Seven Major Guild. Pemandu semakin bingung karena orang yang datang semakin penting. Pemandu semakin tercengang karena jumlah orang penting yang datang terus bertambah. Ia tidak mengerti kenapa semuanya berkumpul di sana. Orang-orang itu masuk memenuhi ruangan, membuat suasana tiba-tiba ramai. Pemandu semakin kebingungan karena hampir semua petinggi negara ada di sana. Ia merasa seperti berada dalam mimpi. Para tamu memperkenalkan diri satu persatu. Rektor Universitas Beijing menawarkan tempat bagi siapapun yang berminat masuk ke kampusnya. Rektor Universitas Xilian juga memperkenalkan diri. Ia menjelaskan bahwa Xilian adalah kampus riset terbaik dan mereka sangat menyambut tim itu bila ingin bergabung. Rektor Universitas Chongwu giliran berbicara. Ia menyampaikan bahwa kampusnya adalah kampus ternama di kota Kinyu. Pemandu mengamati situasinya dengan kaget. Dalam hatinya, ia menyadari 3 kampus teratas sedang berusaha melobi murid secara langsung. Ning Feng terlihat terkejut menghadapi situasi besar itu. Ia merasa tidak mampu mengendalikan keadaan seperti itu. Ia menoleh ke arah Lao Feng dan memberi isyarat. Lao Feng segera mengerti maksudnya. Lao Feng menenangkan ketiga rektor agar tidak terlalu agresif. Ia menyarankan agar tim diberi waktu berlatih sebelum negosiasi. Ketiga rektor setuju dan menahan diri. Namun dalam hati mereka saling bersaing agar kampus lain tidak mendapatkannya. Malam itu tim Ning Feng menghabiskan waktu dengan sangat padat. Banyak hal terjadi meski mereka sebenarnya sedang ingin beristirahat. Keesokan paginya, Ning Feng terkejut melihat teman-temannya sudah bangun. Mereka terlihat lelah dan mata mereka sembab. Teman-temannya mengeluh karena tidak bisa tidur. Mereka mendapat banyak telepon dari keluarga yang ingin tahu pilihan universitas. Ning Feng penasaran apakah hal serupa terjadi pada murid wanita. Ia bertanya pada mereka. Su Ting menjawab bahwa Yuer bahkan masih sibuk menerima telepon. Situasinya tidak jauh berbeda. Meskipun begitu, mereka semua tetap senang.
Keluarga masing-masing bangga dan bahkan mengadakan jamuan untuk merayakan pencapaian itu. Melihat itu, Ning Feng jadi muram. Ia tidak memiliki keluarga yang bisa ia bagikan kabar baiknya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ia melihat siapa yang menelpon. Ia mengangkat telepon dengan nada ceria setelah mengetahui itu Guru Qi. Ekspresinya langsung membaik. Guru Qi menanyakan kondisi pelatihan Ning Feng dan menyinggung soal 3 universitas teratas yang menghubunginya. Guru itu penasaran soal pilihannya. Ning Feng tertawa mendengarnya dan menggodanya. Guru Qi menjelaskan bahwa ia sengaja menelponnya siang karena tahu kebiasaannya begadang. Ning Feng mengakui bahwa gurunya selalu memahami dirinya. Ia ingin mendengar opini gurunya soal pilihan kampus. Setelahnya, seluruh murid pelatihan berkumpul di halaman. Guru memulai pengarahan pagi. Para murid mengatakan divisi SMA tahun ini mengagumkan. Mereka berhasil menghasilkan 5 guru level experts dan 3 di antaranya masuk supernovalis. Guru menjelaskan bahwa fase pertama pelatihan penaklukan alam rahasia akan dimulai. Ia mengingatkan soal bahaya dan meminta semua bertindak sesuai kapasitas. Guru meminta semua murid mengkonfirmasi tugas masing-masing sebelum mulai. 10 murid dari divisi SMA akan mengikuti divisi universitas. Chang Muqiu menghampiri guru dan memperkenalkan diri. Ia menanyakan tim mana yang akan ia ikuti. Guru langsung menunjuk ke arah timnya. Ia memberitahu bahwa tim Chang berada di sana. Chang melihat dan Ning Feng melambai padanya untuk mengajaknya bergabung. Situasinya terlihat cair dan ringan. Setelah itu, Ning Feng dan timnya memasuki alam rahasia. Mereka mulai menjalankan tugas pelatihan. Di dalam, Ning Feng menganalisis monster yang ditemui. Ia memperkirakan jenis dan karakteristiknya. Seekor monster tiba-tiba menerjang ke arahnya. Serangannya cepat dan agresif. Tapi Ning Feng mengalahkannya dengan mudah tanpa melihat ke belakang. Monster itu tumbang tanpa resistensi berarti. Ia duduk di atas monster itu sambil mendata. Ia menyebut detail berat dan tingkat pertahanan kulitnya. Sementara itu, anggota tim lainnya berjaga di sekitar. Mereka memastikan area tetap aman saat Ning Feng bekerja. Chang Muqiu memperhatikan situasi dalam hati. Ia menyadari mereka sudah masuk jauh dan berhasil melampaui tim penaklukan tercepat. Ia merasa perkembangan Wang Yue dan yang lain sangat pesat dibanding saat pertama bertemu. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa mendapatkan pengakuan seperti mereka. Ning Feng membahas soal pilihan universitas berdasarkan saran Guru Qi. Ia menimbang antara tim riset terkuat dan lingkungan yang lebih mudah diadaptasi. Wang Yue tertawa dan menyebut bahwa Guru Qi sangat perhatian pada Ning Feng. Ia juga menyebut bahwa hal itu sudah ia duga. Su Ting tiba-tiba meminta mereka melihat pesan di grup kelas. Nadanya terdengar cemas. Ning Feng menatap layar ponselnya dengan terkejut. Informasinya jauh dari yang ia bayangkan. Percakapan grup kelas memperlihatkan bahwa Guru Qi masih terjebak di dalam alam rahasia. Siswa lain memostingnya dengan panik. Seorang siswa mengirim pesan suara agar mencari bantuan. Ia memperingatkan bahwa pintu masuk sudah berubah dan akses menjadi berbahaya. Ekspresi Ning Feng langsung berubah menjadi tegang. Situasi berubah dari pelatihan menjadi keadaan darurat. Xiaobo menjelaskan bahwa mutasi terjadi di dalam alam rahasia. Level monster meningkat tajam dan banyak orang terjebak akibat fluktuasi sihir yang tidak stabil. Murid-murid lain berlarian panik di luar. Mereka kebingungan dan saling bertanya tentang nasib guru mereka. Seorang petugas menghentikan murid yang berlari-lari. Ia meminta mereka tidak berkeliaran sembarangan. Murid tersebut menjelaskan bahwa gurunya masih terperangkap. Ia memohon agar petugas menyelamatkannya. Petugas marah dan menyuruh mereka berhenti berharap. Ia mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu bantuan guild besar. Murid itu mendesak agar petugas melakukan sesuatu. Petugas menyela dan menyalahkan pilihan Guru Qi sendiri untuk ikut tim penyelamatan. Petugas menatap dengan sinis dan berkata bahwa dirinya bisa keluar karena kemampuannya. Menurutnya jika Guru Qi tidak bisa keluar, itu murni masalah keberuntungan. Ning Feng tiba di tempat kejadian. Ia memanggil nama Zhang Luo dan Zhou Nana dengan nada serius. Mereka langsung menoleh dan memanggil Ning Feng. Wajah mereka terlihat sangat cemas. Ning Feng bertanya tentang kondisi Guru Qi. Zhang Luo menjelaskan bahwa gurunya masih terperangkap di dalam. Zhang Luo dan Zhou Nana menjelaskan bahwa pelatihan ini dibuat untuk naik level, tetapi situasinya berubah.
Guru Qi menawarkan diri membantu karena kurangnya staf penyelamat. Petugas membela diri dan menyuruh mereka berhenti menyalahkannya. Nada bicaranya tidak peduli pada nasib Guru Qi. Tanpa banyak bicara, Ning Feng membanting kepala kapten ke tanah. Ia melakukannya dengan wajah kesal. Para prajurit lain langsung mengacungkan senjata. Mereka bersiap menghadapi Ning Feng. Dasu muncul dan menekan bahu seorang prajurit. Ia menyuruhnya diam dan tidak bergerak. Prajurit itu tidak berani melawan. Ia menahan diri dan menurunkan ancamannya. Ning Feng menyeret petugas bersamanya. Ia berniat membawanya masuk sebagai penunjuk. Seorang figur tiba-tiba berdiri di depan Ning Feng. Semua orang berhenti bergerak. Para prajurit mengenalinya sebagai Lu Ping, wakil ketua Guild Apple. Mereka berharap ia bisa mengendalikan situasi. Lu Ping mengatakan bahwa siswa sudah diamankan dan meminta laporan situasi. Ning Feng menjawab bahwa keadaan kacau. Lu Ping bertanya apakah mereka perlu tambahan orang. Mendengar jawabannya, Lu Ping memutuskan ikut masuk bersama mereka. Prajurit-prajurit kaget mendengar keputusan itu. Mereka tidak menyangka Guild akan mengambil alih langsung. Lu Ping membantu menarik petugas yang tergeletak. Ning Feng menjelaskan bahwa petugas diperlukan sebagai penunjuk arah. Penjaga mengingatkan bahwa alam rahasia sudah ditutup. Ia menyatakan tidak ada orang yang diperbolehkan masuk. Lu Ping menunjukkan identitasnya dan menyebut bahwa ia akan mengambil alih situasi. Ia meminta penjaga bekerja sama. Penjaga langsung terkejut dan mundur memberi jalan. Dalam hati ia menyadari status Lu Ping dari Seven Great Guild. Para prajurit bertanya-tanya tentang Ning Feng. Mereka melihat sikap Lu Ping yang sangat menghormatinya. Ning Feng dan kelompoknya memasuki alam rahasia bersama kelompok Lu Ping. Mereka masuk dengan formasi penuh kewaspadaan. Begitu masuk, semua anggota mendapat debuff area. Kekuatan serang dan pertahanan mereka turun cukup signifikan. Anggota kelompok Lu Ping langsung cemas melihat status tersebut. Ia menjelaskan bahwa efek domain tidak bisa dihilangkan dan bekerja pada area. Lu Ping menyadari bahwa alam rahasia ini sebelumnya tidak memiliki domain efek. Ia menyimpulkan bahwa mutasi di dalamnya adalah penyebabnya. Lu Ping melirik ke arah Ning Feng untuk memastikan keadaannya. Ia memperhatikan bahwa Ning Feng tampak baik-baik saja. Dalam hati, Ning Feng menganggap atributnya terlalu tinggi untuk terpengaruh. Ia hanya mengkhawatirkan kondisi orang lain dan Guru Qi. Lu Ping lalu meminta petugas yang mereka seret untuk dibangunkan. Ia ingin orang itu menunjukkan arah tujuan. Petugas terbangun dalam ketakutan. Ia memohon untuk dibiarkan keluar karena merasa jalur menuju tujuan penuh monster dan terlalu jauh. Ning Feng menatapnya tajam dan memberi ultimatum. Jika petigi itu ingin hidup, ia harus membawa mereka ke Guru Qi. Kelompok itu berhenti karena jalan bercabang menjadi beberapa pilihan. Mereka bingung harus mengambil rute yang mana. Sementara itu, jauh di dalam gua, monster-monster kuat berkeliaran tanpa menghiraukan apapun. Tekanan area terlihat jelas. Guru Qi dan rombongannya bersembunyi dari monster-monster tersebut. Mereka menahan napas sambil tetap berjaga. Guru Qi menggunakan skill untuk mengobati orang yang terluka. Ia fokus agar kondisi korban stabil. Orang yang dirawat meminta Guru Qi untuk beristirahat. Ia merasa Guru Qi terlalu memaksakan diri. Guru Qi menolak dan terus mengobati luka karena merasa itu tidak bisa ditunda. Ia memprioritaskan penyembuhan korban dibanding istirahat. Anak dari orang terluka meneteskan air mata dan berterima kasih. Ekspresinya jelas penuh rasa syukur. Seorang anggota lain tampak kesal dengan situasi itu. Ia mempertanyakan manfaat menyelamatkan orang-orang lemah di tempat berbahaya ini. Korban yang dirawat mulai merasa lebih baik. Nafasnya lebih stabil dan kesadarannya kembali. Orang lain bertanya-tanya apakah ada yang akan menyelamatkan mereka. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa pertolongan akan datang. Tiba-tiba, seekor monster menerobos masuk ke ruangan persembunyian itu. Kejutannya membuat semua orang membeku sesaat. Kelompok itu panik dan terpencar secara spontan. Mereka mencoba menjauh untuk menyelamatkan diri. Monster itu membuka mulut lebar dan bersiap menyerang. Tekanan serangannya terasa jelas. Orang yang terluka maju mengorbankan diri untuk menahan monster. Ia menempatkan dirinya sebagai tameng. Anaknya berteriak histeris melihat kejadian itu. Ia tidak mampu mendekat atau menolong. Monster-monster lain ikut berdatangan dari arah belakang. Jumlahnya membuat situasi memburuk drastis. Guru Qi membawa sang anak kabur bersama orang lain. Mereka mundur menuju lorong yang lebih aman.
Anak itu terus menoleh ke belakang sambil terpukul secara emosional. Ia masih menatap ayahnya yang tertinggal. Tiba-tiba, penghalang es menutup jalan monster. Lorong itu langsung terblokir rapat. Semua orang terkejut melihat penghalang tersebut. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Ning Feng muncul dan terlihat sudah mencapai tempat itu. Dialah yang membuat penghalang. Wajah orang-orang terlihat prihatin dengan kondisi kelompok mereka. Situasi masih penuh ketegangan. Suting dan seorang priest dari kelompok Luping langsung menyembuhkan para korban. Mereka bekerja cepat agar semua stabil. Anak yang sebelumnya menangisi ayahnya kini masih terisak. Ia masih belum pulih dari kejadian barusan. Guru Qi dan Ning Feng hanya terdiam melihat situasi. Tidak ada yang berbicara sejenak. Anggota kelompok Luping menghitung jumlah yang selamat. Ia menemukan sekitar 20 orang, sementara sisanya tidak diketahui. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Getaran itu membuat semua orang sulit berdiri. Tentakel besar muncul dari atap gua. Tentakel itu bersiap menyerang mereka. Dasu mencoba memotong tentakel itu. Tapi luka yang dibuatnya langsung pulih seketika. Dasu tercengang melihat generasi tersebut. Tentakel itu bisa pulih dalam sekejap. Tentakel-tentakel menutup jalan keluar mereka. Jalur satu-satunya kini terblokir rapat. Salah satu tentakel menyerang Guru Qi dengan cepat. Serangannya mengincar langsung tubuhnya. Ning Feng bergerak sigap dan memotong tentakel itu. Serangannya memutuskan bagian yang menyerang. Ning Feng maju membuka jalan dengan menebas banyak tentakel. Ia memerintahkan yang lain untuk mengikutinya. Lu Ping terkejut melihat hasil tebasan Ning Feng. Tentakel yang dipotong oleh Ning Feng tidak mampu beregenerasi lagi. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar dan melihat cahaya di ujungnya. Semua langsung berteriak bahwa mereka berhasil keluar. Kelompok itu lega bisa keluar dari gua. Napas mereka terengah karena stres dan lari sebelumnya. Namun setelah beberapa langkah, mereka berhenti dengan wajah ngeri. Ada sesuatu yang tidak mereka perkirakan. Di depan mereka berdiri monster gurita raksasa pemilik tentakel tadi. Ukurannya jauh lebih besar dari yang mereka lihat sebelumnya. Lu Ping terkejut berat melihat monster itu. Ia mempertanyakan makhluk apa yang berdiri di hadapan mereka. Monster gurita itu menyerang Wang Yue yang lengah. Serangan itu datang tanpa peringatan. Ning Feng langsung bergerak maju menghadang serangan. Ia meminta yang lain untuk tidak bergerak sembarangan. Dalam hati, Ning Feng menilai monster itu sebagai penyebab mutasi alam rahasia. Membunuhnya dianggap sebagai solusi tercepat. Monster itu menyerang Ning Feng dengan tentakel besar. Serangannya kuat dan langsung mengincar tubuhnya. Ning Feng menahan serangan itu. Namun pedangnya patah akibat benturan. Orang-orang melihatnya dengan cemas. Ning Feng mengeluarkan pedang lain dari inventorinya. Ia bersiap melanjutkan serangan. Ning Feng menebas tentakel itu dengan pedang barunya. Serangannya berhasil memotong bagian yang menyerang. Monster itu meraung kesakitan akibat tebasan tersebut. Suara raungannya menggema di sekitar. Ning Feng terus menyerang dengan tebasan beruntun. Ia menggabungkan serangan fisik dengan sihir es untuk mempercepat kehancuran tentakel. Serangan itu menghantam tubuh monster berkali-kali. Pertahanan monster perlahan runtuh. Akhirnya monster gurita itu hancur sepenuhnya. Tubuhnya terjatuh dan kemudian membeku sebelum pecah. Dari bangkai monster itu muncul beberapa item kelas orange. Semua orang melihat drop itu dengan takjub. Setelah keluar dari lokasi itu, para survivor langsung mendapat perawatan medis. Mereka dipasang perban dan distabilkan. Sebagian dari mereka ketakutan dan histeris. Orang lain berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa sekarang sudah aman. Beberapa orang menangis karena ada yang meninggal. Suasana berubah menjadi penuh duka. Lu Ping berbicara kepada Ning Feng dan mengakui jasanya. Ia mengatakan bahwa tanpa Ning Feng, situasi akan berakhir sebagai bencana. Ning Feng menoleh ke Guru Qi yang terlihat sangat terpukul. Reaksinya menunjukkan beban emosional yang berat. Ning Feng memberikan salah satu drop kelas orange kepada Guru Qi. Ia menyerahkannya langsung tanpa penjelasan panjang. Item itu adalah Healing Emblem dengan kualitas orange. Efeknya meningkatkan stat fisik, metal, dan efek healing secara permanen. Guru Qi dan Lu Ping terdiam sesaat karena terkejut. Mereka tidak menyangka item itu muncul dari monster barusan. Lu Ping menduga item itu adalah Divine Mark tingkat legendari. Ning Feng membenarkan bahwa item itu drop dari monster tersebut. Dalam hati,
Lu Ping teringat bahwa sejak trial alam rahasia ditaklukkan, tidak pernah ada yang mendapatkan Divine Mark. Ia heran karena Ning Feng tidak tampak terkejut sama sekali. Guru Qi menolak item tersebut. Ia merasa sebagai profesi bintang 3, item sehebat itu akan kurang berguna di tangannya. Ning Feng memaksanya untuk menerimanya. Baginya tidak ada alasan untuk menolak. Guru Qi akhirnya menerimanya dan langsung menyerap item tersebut. Energinya langsung terserap ke tubuhnya. Dalam hati, Ning Feng menilai bahwa Guru Qi perlu segera dilatih agar bisa melindungi diri. Ia berniat bertanya pada Guru Lu mengenai pelatihan tersebut. Ning Feng meminta izin pada Guru Lu untuk keluar malam nanti karena akhir pekan. Guru Lu mengizinkannya dan menyarankan istirahat beberapa hari jika dibutuhkan. Ning Feng tersenyum mendengar itu. Dalam hati ia merasa Guru Lu mudah diajak bicara meskipun reputasinya disebut sebagai Smiling Tiger. Lu Ping menyuruh mereka beres-beres sebelum kembali. Semua orang mulai membereskan perlengkapan. Beberapa wartawan datang dan bertanya siapa hero yang mengalahkan monster tadi. Lu Ping langsung menunjuk ke arah Ning Feng sebagai pelakunya. Ning Feng terlihat terkejut dan terdiam. Wartawan langsung mengerumuni Ning Feng dari segala arah. Mikrofon dan kamera diarahkan padanya. Mereka menanyakan beberapa hal seperti umur, status pelajar, dan bagaimana cara mengalahkan monster tadi. Pertanyaannya datang bertubi-tubi. Ning Feng gugup menghadapi interview tersebut. Ia tidak pandai berbicara secara formal. Feng Rui menyadari kegugupan itu dan mengomentarinya. Wang Yue menambahkan bahwa Ning Feng memang tidak terbiasa dengan interview. Ia menjelaskan bahwa sejak kecil Ning Feng sering menghindari interview sekolah jika memungkinkan. Itu adalah kebiasaannya sejak lama. Namun ia juga meyakini bahwa dengan situasi seperti ini, Ning Feng akan terbiasa seiring waktu. Setelah semuanya selesai, Ning Feng kembali ke kamarnya di kamp pelatihan. Ia merasa interview tadi sangat memalukan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang penting. Ada item drop yang belum ia cek. Item itu adalah buku skill bernama Soul Guardian. Skill tersebut memungkinkan penggunanya menahan critical attack dengan cooldown panjang. Dalam hati, Ning Feng menganggap itu adalah skill yang bisa menyelamatkan hidup. Ia khawatir skill terlarang apa yang akan muncul dari itu. Skill itu berubah menjadi forbidden spell bernama Metamorphosis. Efeknya berkaitan dengan fight power dan kebangkitan. Ning Feng melihat istilah fight power dan mengingat bahwa itu biasanya terkait dewa dan para pengikutnya. Ia mencoba memahami mekanismenya. Ia menyadari bahwa skill kebangkitan itu penting baginya. Ia hanya perlu mengetahui bagaimana cara memperoleh fight power. Ia teringat sesuatu dan menduga bahwa mungkin Duan bisa membantu. Ia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Beberapa hari setelahnya, seorang penjahat terlihat berdiri di atas tumpukan mayat petualang yang ia bunuh. Petualang lain melihat pemandangan itu dan gemetar ketakutan. Ia sadar bahwa ia tidak punya peluang jika ikut bertarung. Lao Feng muncul di lokasi dan bertanya tentang situasi. Petualang yang melihatnya langsung merasa lega karena ada bantuan. Petualang itu menjelaskan bahwa penjahat bernama Tian Yu, yang sempat menghilang 5 tahun dan tiba-tiba muncul kembali. Ia juga menyebut bahwa Tian Yu telah menyerang banyak orang hingga puluhan korban dan diperkirakan berada di tingkat transisi 5. Lao Feng mendekat sementara Tian Yu menyadarinya. Keduanya saling memperhatikan sebelum bertarung. Tian Yu menyapa dengan nada ramah dan mengaku mengidolakan Lao Feng saat masih sekolah. Ia menganggap pertemuan ini sebagai kehormatan. Ponsel Lao Feng tiba-tiba berdering dan ia mengangkat telepon itu. Ia berbicara dengan santai di tengah situasi tersebut. Tian Yu tampak kesal karena merasa diabaikan. Ia menganggap lawannya tidak serius menghadapi dirinya. Lao Feng tetap mengobrol dengan penelpon dan menyampaikan bahwa ia akan segera menemui bosnya. Ia mengabaikan reaksi Tian Yu sepenuhnya. Tian Yu semakin marah dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Ia tidak terima diperlakukan seperti itu oleh orang yang lebih tua. Ia menembakkan serangan berupa cakar hijau korosif ke arah Lao Feng. Ia menantang kemampuan lawannya secara langsung. Lao Feng menutup telepon lalu membalas dengan api dalam satu serangan singkat. Serangan itu langsung menghancurkan serangan Tian Yu. Tian Yu terlihat kesal karena serangannya tidak berarti apa-apa. Ia menyadari jarak kekuatan mereka. Aura keduanya bertabrakan hingga menghasilkan cahaya menyilaukan. Para petualang di sekitar bisa merasakan tekanan dari benturan itu. Para petualang menyaksikan kekuatan Lao Feng yang luar biasa dan membicarakannya.
Mereka mempertanyakan apakah itu benar tingkat transisi 5. Tian Yu tidak percaya dirinya terdesak. Ia merasa statusnya sebagai murid Demon Lord seharusnya membuatnya menang dari orang tua seperti Lao Feng. Tiba-tiba wajah Tian Yu memucat. Ia seolah melihat sesuatu yang berbahaya di depannya. Lao Feng menyiapkan bola api raksasa. Serangan itu tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bola api itu meledak dan membakar Tian Yu di dalamnya. Ledakannya cukup untuk mengakhiri pertarungan seketika. Lao Feng menyatakan bahwa ia masih memiliki urusan lain dan akan pergi. Para petualang menerima keputusan itu tanpa keberatan. Setelah pertarungan, Lao Feng bertemu dengan Duan. Keduanya berbicara secara formal di dalam ruangan. Lao Feng mengonfirmasi bahwa bos ingin memberikan resep potion tingkat tinggi ke publik. Ia ingin memastikan maksudnya benar. Duan mengulang bahwa semua resep potion tingkat tinggi akan dibagikan ke publik melalui Biro Adventure sesuai kemungkinan yang ada. Ia berharap lembaga tersebut bisa menanganinya. Dalam hati, Lao Feng menilai bahwa dunia mereka sedang tidak seimbang. Bahaya dari alam rahasia terus meningkat sementara kekuatan para adventurer tertinggal. Ia juga menyadari bahwa adventurer harus menaklukkan alam rahasia untuk meningkatkan kekuatan. Hal itu menciptakan siklus yang tidak berujung. Menurutnya, potion tingkat tinggi sangat penting karena dapat mengubah struktur kekuatan seseorang. Lao Feng berterima kasih atas kepercayaan tersebut dan menganggapnya sebuah kehormatan. Ia juga bertanya apakah bos memiliki permintaan tambahan. Duan menjawab bahwa tidak ada permintaan lain. Lao Feng menilai bahwa fokus pada kontribusi dibanding keuntungan pribadi adalah ciri pemimpin sejati. Duan sependapat dan menyebut bahwa itulah alasan ia mengagumi bos. Setiap tindakan bos selalu berdampak besar untuk banyak orang. Lao Feng menambahkan bahwa mereka juga bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Ia berencana menyusun rencana matang agar usaha bos tidak sia-sia. Di Guild Azure Sharp, seorang anggota memberi laporan bahwa potion tingkat tinggi dan potion forgetfulness ditemukan di black market. Meskipun bungkusnya berbeda, efeknya sama. Huang menyatakan bahwa potion di guild dibuat langsung oleh pemimpin guild dan hanya untuk dipakai internal. Ia tidak paham bagaimana bisa bocor keluar. Presiden guild, He Xiu, menyimpulkan bahwa satu-satunya tempat di dunia yang mampu membuat potion tingkat tinggi adalah Mysterious Powerhouse. Ia menduga potion itu mungkin berasal dari sana dan berakhir di black market. He Xiu memerintahkan penyelidikan secepatnya. Anggota bertanya apakah yang diselidiki adalah Mysterious Powerhouse. He Xiu meluruskan bahwa targetnya adalah black market. Anggota langsung menyetujuinya. Sementara itu, Ning Feng berjalan bersama Wang Yue. Mereka tampak dalam situasi santai di asrama. Wang Yue menggoda Ning Feng soal rasa gugup saat interview. Ia menawarkan untuk menonton videonya. Ning Feng terlihat malu dan menolak. Ia tidak nyaman mengingat momen itu. Wang Yue menjelaskan bahwa videonya tidak seburuk itu. Banyak orang justru memuji Ning Feng. Komentar orang-orang membahas betapa kuatnya Ning Feng namun tetap gugup di depan kamera. Mereka menyebut ia lucu sekaligus heroik. Dalam hati, Ning Feng menghubungkan kenaikan power fight dengan interview itu. Ia menyimpulkan bahwa ia perlu belajar berbicara di depan publik. Saat mereka keluar, orang-orang menyapa Ning Feng dengan ramah. Mereka menyebutnya asisten Ning. Wang Yue tersenyum dan dalam hati mengingat perubahan sikap orang-orang sejak Ning Feng menunjukkan kekuatannya. Bahkan senior tahun 4 kini memanggilnya asisten Ning. Setiap orang yang mereka temui memberi salam secara sopan. Suasananya terasa penuh penghormatan. Orang-orang menunjuk Ning Feng saat lewat dan menyebut bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya meski memakai kekuatan penuh. Mereka tampak kagum dengan kekuatannya. Di kantor wali kota Qinyu, para pejabat melihat media sosial. Kapten Zhou menyebut bahwa popularitas kota Qinyu naik karena Ning Feng. Sementara wali kota Zhang terlihat khawatir. Ekspresinya menunjukkan ia sedang memikirkan dampak jangka panjang. Kapten Zhou bertanya mengapa wali kota terlihat gelisah. Ia tidak mengerti alasan kekhawatiran itu. Wali kota Zhang menjelaskan bahwa Ning Feng harus kuliah dan kemungkinan akan pergi. Ia takut Mysterious Powerhouse akan ditinggalkan setelah itu. Ia menambahkan bahwa tanpa kekuatan utama, kota Qinyu bisa kembali lemah seperti dulu. Gangguan alam rahasia dan invasi membuatnya sulit tidur belakangan ini. Kapten Zhou menoleh ke Su Lan yang terlihat terkejut setelah menerima telepon. Ia bingung dengan reaksi Su Lan.
Sulan menjelaskan bahwa Mysterious Powerhouse ingin memberikan pelatihan khusus kepadanya. Ia sendiri sulit percaya dengan kabar itu. Wali kota Zhang dan Kapten Zhou menjadi bersemangat mendengar kabar tersebut. Keduanya bereaksi berlebihan sampai membuat Sulan bingung. Di tempat lain, Lao Feng menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Duan pada rapat 7 guild besar. Semua mendengarkan dengan serius. Ia mengumumkan bahwa Mysterious Powerhouse setuju membagikan resep potion tingkat tinggi ke seluruh negeri. Ia juga berencana membangun workshop alchemy dan menjalin kolaborasi. Zhang Yanchuan dalam hati merasa bahwa monopoli Azure Sharp selama ini memberi tekanan besar. Ia menilai produksi nasional akan menguntungkan semua pihak. He Xiyu menyatakan dukungan terhadap pembagian resep, namun mempertanyakan niat Mysterious Powerhouse. Ia mengangkat kemungkinan niat buruk. Liu Yingzhen bertanya maksud dari keraguan itu. He Xiyu menjawab bahwa potion serupa ditemukan di black market. He Xiyu menambahkan bahwa tidak ada potion yang hilang dari guild dan potion lelang sangat sedikit serta dilacak. Ia mempertanyakan asal potion black market tersebut. Ia menyebut bahwa Tuan Du pernah mengatakan tentang resep potion tingkat tinggi yang ada di Mysterious Powerhouse. Hal itu membuat arah kecurigaan semakin jelas. Ark menjelaskan bahwa black market adalah jaringan perdagangan ilegal cepat di bawah orang-orang elit. Jika potion jatuh ke pihak yang salah, hasilnya bisa menjadi bencana. Lao Feng mengatakan bahwa ia akan mengirim tim untuk memeriksa hal itu. Dalam hati, ia berniat mengirim Sulan setelah pelatihan dan memberitahu bos. Ark menilai bahwa terlalu aneh jika seseorang sekuat itu bergerak demi kepentingan pribadi. Ia menyatakan bahwa Guild Epoch akan membantu investigasi bersama Azure Sharp. Ark berharap bahwa jika ada keterkaitan dengan Mysterious Powerhouse, Lao Feng akan menangani masalah itu secara netral tanpa pernyataan emosional. Lao Feng meyakinkan semua orang bahwa ia akan bertindak jika keterlibatan itu terbukti. Ia menerima tuntutan itu tanpa keberatan. Sementara itu, Ning Feng dan kelompoknya berada di alam rahasia dan membahas soal potion di black market. Semua orang menceritakan cara mereka menjaga potion masing-masing. Dalam hati, Ning Feng menyadari bahwa dirinya justru tidak pernah menganggap potion sebagai hal serius. Namun informasi itu membantunya melacak pergerakan potion. Ning Feng bertanya-tanya bagaimana potion itu bisa muncul di black market jika bukan bocor dari mereka maupun Azure Sharp. Ia juga mempertanyakan apakah ada orang lain yang tahu resepnya. Di black market, seorang pria misterius sedang menunggu sambil berbicara dengan bawahannya. Ia yakin guild besar tidak mungkin bergerak hanya karena satu botol potion. Orang tersebut menyadari bahwa pelanggan lain telah tiba. Ia menginstruksikan bawahannya untuk menerima mereka. Dua petualang masuk, dan pengawal menyangka mereka ingin membeli potion. Namun keduanya mengatakan bahwa mereka datang untuk mencari seseorang. Kedua petualang menjelaskan bahwa seorang asasin membeli potion seminggu lalu dan belum kembali. Mereka bertanya tentang keberadaannya. Pengawal memperingatkan tuannya bahwa situasi terlihat mencurigakan. Ia merasa kedua petualang itu datang untuk ribut. Pria misterius itu berubah menjadi monster bertentakel. Transformasinya mengejutkan semua yang ada di ruangan. Ia menangkap kedua petualang dengan tentakelnya dan melumpuhkan mereka. Keduanya tidak bisa melawan sama sekali. Monster itu menyuntikkan cairan ke tubuh kedua petualang. Penyuntikan berlangsung cepat tanpa perlawanan. Kedua petualang melotot lalu kehilangan kesadaran. Efeknya bekerja seketika. Pengawal meminta maaf karena mengira mereka datang untuk membeli potion. Monster itu menenangkan pengawalnya dan mengatakan bahwa tempat itu memang dipilih untuk menangani situasi seperti ini agar tidak menarik perhatian. Mereka membawa tubuh kedua petualang itu ke suatu lokasi lain. Tempatnya tampak tersembunyi dan jauh dari keramaian. Tubuh para petualang diletakkan di tanah lalu diselimuti cairan ungu. Cairan itu menutupi mereka sepenuhnya. Monster itu menyatakan bahwa jumlah orang sudah mencukupi dan bawahannya boleh beristirahat. Ia merencanakan aksi baru setelah gelombang warrior berikutnya dan bermimpi menjadi penguasa dunia baru. Ia memutuskan untuk pergi karena tidak bisa berlama-lama. Ia menghilang dari ruangan dengan cepat. Monster itu masuk ke dalam tubuh Huang dari Azure Sharp. Tanda-tanda pengendalian langsung terlihat pada Huang. Tatapan Huang menjadi tajam dan menyeramkan. Ia tampak berbeda dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Duan dan Sulan menghubungi Ning Feng setelah melakukan penyelidikan. Ning Feng bertanya apakah ada petunjuk yang ditemukan.
Duan menjelaskan bahwa beberapa orang telah membeli potion tingkat tinggi, namun penjualnya menghilang. Ia menduga penjual sedang bersembunyi. Ning Feng meminta mereka terus memberikan informasi terbaru. Ia menutup pembicaraan tanpa komentar tambahan. Dalam hati, Duan merasa bertanggung jawab atas masalah ini. Ia tidak ingin mengecewakan bosnya. Duan kemudian menelepon Sulan dan menanyakan perkembangan dari pihaknya. Ia berharap ada kemajuan. Sulan menjawab bahwa ia juga belum menemukan petunjuk. Situasi masih buntu. Di tempat para petualang disekap, cairan ungu mulai surut. Para petualang perlahan muncul kembali. Mereka terlihat berubah bentuk menjadi sosok yang bukan lagi manusia. Ciri fisiknya menunjukkan proses mutasi. Sementara itu, Ning Feng sedang sarapan bersama anggotanya dan murid lain. Suasananya santai tanpa mengetahui situasi di luar. Dalam hati, seorang murid menganggap Ning Feng sosok rendah hati dan panutan untuk anak seusianya. Mereka merasa lebih mengenalnya setelah menghabiskan waktu bersama. Ning Feng menilai bahwa tempat itu dipenuhi anak muda berbakat. Ia merasa butuh bantuan mereka untuk mencapai tujuan kelas dunia. Cai Yuchen bertanya apakah Ning Feng sudah memilih guild untuk bergabung. Ia menganggap undangan pasti sudah datang. Ning Feng menjawab bahwa ia belum ingin bergabung dengan guild manapun. Keputusannya belum berubah. Murid lain bertanya apakah Ning Feng berniat membuat guild sendiri atau apakah Solem Lion sudah menjadi guildnya. Ning Feng menjelaskan bahwa Solem Lion hanya milik UR dan mereka hanya memakai namanya. Para murid dalam hati menilai bahwa Solem Lion memang guild kecil tanpa ikatan negara. Namun anggotanya berbakat dan Ning Feng tampak dekat dengan Wang Yue. Seorang murid bertanya apakah Solem Lion menerima anggota baru dan apakah ada persyaratannya. Pertanyaannya ditujukan pada Wang Yue. Wang Yue tampak terkejut dan malu. Ia tidak menyangka ada yang ingin bergabung. Murid lain mengatakan bahwa ia akan lulus tahun ini dan ingin bergabung. Cai Yuchen juga menyatakan hal yang sama. Setelah makan, Ning Feng berjalan bersama kelompoknya. Wang Yue mengeluh bahwa ia hanya ingin makan biasa namun malah jadi proses rekrutmen. Suting menambahkan bahwa melihat CV mereka membuatnya merasa seperti bagian dari top 7 guild. Situasinya membuat mereka tertawa. Ning Feng dalam hati mengamati beberapa orang di kamp pelatihan dan hasilnya melebihi ekspektasinya. Ia menilai Zhao Cheng sebagai pembuat masalah dan Yuer sebagai pemilik guild cadangan. Ning Feng dalam hati mengingat kasus hilangnya Zhao Cheng. Ia menyimpulkan bahwa Zhao Cheng sedang sial karena ayahnya terlibat dengan Peng He dan Gu Ying. Ia juga mengingat bahwa surat perintah resmi telah dikeluarkan untuk Zhao Cheng dan kroninya. Yuer sudah mengeluarkannya dari guild sehingga masalah itu tidak menyeret mereka. Ponsel Ning Feng berdering dan ia menerima foto bekas cairan ungu dari Duan. Foto itu menunjukkan jejak yang berasal dari tempat para petualang disekap. Duan menjelaskan bahwa Sulan menemukan bahan pembuatan potion tingkat tinggi di gedung Black Market. Bukti di tempat itu sesuai dengan temuan Azure Sharp sehingga asal potion hampir pasti dari sana. Ning Feng terkejut karena merasa mengenali bukti tersebut. Ekspresinya menunjukkan bahwa informasi itu penting baginya. Di lokasi, Sulan mendeteksi adanya kekuatan gelap. Ia menduga bahwa itu mungkin perbuatan mutan. Duan menjelaskan bahwa ini bukan mutan biasa melainkan iblis parasit. Ia menganggap fenomena ini sangat jarang. Duan menjelaskan bahwa monster tidak bisa bertahan lama di luar alam rahasia. Namun iblis parasit berbeda dan memiliki metode yang lebih fleksibel. Menurut Ning Feng, iblis parasit mengambil kehidupan seseorang dan mengendalikan otak serta tubuhnya. Tanpa metode khusus, hampir mustahil membedakan mana host yang terinfeksi. Dalam kasus ini, iblis parasit masih lemah dan harus bersembunyi. Lubang di bawah tempat itu digunakan sebagai sarana penetasan. Sulan memahami penjelasannya dan Duan menduga bahwa iblis parasit mungkin sudah menetas. Situasinya dianggap serius. Sulan menjadi cemas dan menyadari bahwa parasit itu mungkin telah menjangkiti banyak orang. Ancaman itu dapat menyebar ke dunia luar. Di tempat lain, Huang mendatangi kantor Presiden Azure Sharp. He Xiyu menyapanya dan bertanya apa yang terjadi. Huang tersenyum lebar lalu mengeluarkan tentakel untuk menangkap mereka. Serangan itu datang tiba-tiba. Ark, Presiden Guild Epoch, yang sedang berada di ruangan itu juga tertangkap. Keduanya tidak sempat bereaksi. He Xiyu panik dan menyadari bahwa itu bukan lagi Tuan Huang. Ia menduga bahwa Huang sedang dikendalikan.
Huang menyuntikkan cairan yang sama seperti sebelumnya ke tubuh mereka. Prosesnya identik dengan metode di black market. Mata He Xiu dan Ark berubah putih. Perubahan itu menunjukkan bahwa mereka juga terjangkit. Keduanya berlutut di depan Huang setelah infeksi selesai. Posturnya menunjukkan sikap patuh. Huang tertawa bebas setelah berhasil mengendalikan dua presiden guild besar. Hal ini membuatnya lebih dekat ke tujuannya.